Tapi kenapa lu kayak anjing? Awalnya gini om, gue cuman keluarin kamera di kantor gue, baik-baik dikatain, Cina lu goblok tau apa. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Timothy Ronda. Padahal kita tuh kenal udah lama ya. 3 tahun lalu. 3 tahun kita pernah ngobrol juga di sini kan, ya kan. Cuman gara-gara kemarin gue bikin konten. Heboh, ada yang ngata-ngatain gue, ada yang ngata-ngatain lu, ya kan. Ya memang harus begitu, kalau nggak kita nggak ketemu lagi. Oh, tapi pertanyaannya, kita bercanda-bercanda aja di sini kan. Lu kaya apa sih? Cukup lah, puji Tuhan cukup lah om. Kan lu bilang dari Napoleon lahir. Itu yang di Densu ya? Iya, nah bener. itu kan tapi kan gini, bisnis kan ada valuasi om ya. Oh, Jadi misalnya gue punya usaha, misalnya bisa 10 miliar sebulan omset ya misalnya. Omset. Itu kan bisa divaluasi 10 kali, betul. ya kan? Dari omset, price to sales, ada yang price to earning. Betul. Itu pun belum dikurangin biaya dan Betul. sebagainya. Dan seperti misalnya Om Deddy kan juga punya media nih. Ya. Medianya kan bisa divaluasi Valuasinya berapa? Dan misalnya Om Deddy nggak pernah mau jual nih sahamnya misalnya. Ya, Orang mau tawar misalnya 20 triliun bisa juga bisa, lebih dari itu berarti mau value-nya. Uang Bener. dijual kan? Iya. Kan? Iya benar. Berarti kaya tapi kan. Cukup lah puji Tuhan. Karena gue udah lama Om Ded. Gue udah kerja dari 15 tahun kan. Dan terakhir kita ketemu 3 tahun lalu kan kita banyak bahas tuh. Lebih kaya mana lu 3 tahun yang lalu apa sekarang? Oh pasti sekarang. Sekarang sombong ya. Karena timingnya pas menurut gue. Timingnya Gitu. pas. Gue nggak percaya semua ini karena kehebatan gue sendiri. Gue bertemu orang-orang yang tepat di waktu yang tepat, ada inovasi yang tepat. Tapi kan butuh knowledge lu juga. Butuh. Tapi waktu itu tuh kalau Om Deddy ingat, itu kan podcastnya sebenarnya kita punya yang terakhir tuh tayangnya 4 bulan setelah kayaknya, agak lama itu tayangnya tuh. Itu kita syuting awalnya ChatGPT masih beta testing loh. Iya betul. Masih beta testing. Betul. Gue yang pertama kali ngomong di Indonesia di sini. Betul. Tentang teknologi Iya. itu. Om Deddy waktu itu abis di belakang sebenarnya kan ini Iya, itu gimana segala itu macam. masih beta testing. Beta benar. testing itu. Masih belum ada aplikasinya kan? Iya, belum ada aplikasinya, Iya, masih di web. Jadi mungkin itu salah satu yang bisa bikin percepatannya juga. Om. Karena gue banyak Belajar dari sana. iterasi dari sana Ya, setiap gue hari. juga sekarang kalau ChatGPT agak serem. Kalau gue nanya dia langsung jawabnya, Hai Mas Ded, tuh kayak tahu gue aja loh. udah bisa gitu kan? Udah bisa terus dia bisa begitu. mengikuti segala sesuatu yang kita taruh di dia. Akhirnya terus dia punya knowledge tentang kita, Learning modelnya. learning modelnya. Terus akhirnya dia akan nyari narasi-narasi lain yang sesuai dengan kita. Betul. Jadi artinya orang tolol pakai ChatGPT tambah tolol. Itu yang sempat kita bahas juga, itu disparasi intelektual. Jadi yang pinter tuh akan pinter sekali, yang kurang pinter itu akan jadi kurang pinter tetap. Ya karena menurut gue gini, kalau gue tuh nggak terlalu takut dengan AI dan ChatGPT. Kenapa gini? Kalau menurut gue gini, seorang insinyur desain grafis lah, Ya. pakai ChatGPT, sama orang nggak punya ilmu tentang desain pakai ChatGPT, tetap akan lebih bagus orang yang ngerti desain. Oh pasti 100%. Karena ChatGPT is not 100% perfect and it's all about taste. Ya Betul. kan? Jadi nggak mengatakan bahwa akan menggantikan pekerjaannya graphic designer. Enggak, karena kalau graphic designer yang memang punya ilmu graphic designer pakai ChatGPT, hasilnya akan lebih bagus dibandingkan orang-orang Betul. yang ngerti desainer. Nah tapi efeknya gini Om menurut saya, desainer yang paling hebat akan jadi lebih hebat lagi. Betul. Tapi desainer yang di bawah ini, yang skillnya biasa aja, ini yang akan kehapus semua nanti. Oh ya, itu kan memang teori evolusi lah ending-ending Iya. kan. Yang Cuman ini percepatan Om dari teori itu. kaget ya. Kaget. Dan gue pun kaget Om. Kan gue makanya dari beta testing waktu itu kan. Sampai sekarang tuh itu perkembangannya eksponensial Om. Gila ya. Ini lebih cepat dibanding internet berkembang. Ini setiap 6 bulan model itu double. Oh iya, sekarang ada Magnus. Sekarang Iya. ada macem-macem lah. Udah Canggih nggak sekali. bisa disebutin apa Iya. aja lah udah. Tapi gini, mungkin pertanyaan gue begini. Bisa nggak orang kaya, bisa tidak orang menjadi kaya gara-gara ChatGPT? Oke. Kalau misalnya menjadi kaya banget mungkin enggak kali ya. Kecuali bikin ChatGPT-nya ya. Tapi kalau sekedar kaya mungkin bisa. Kaya ini berapa nih Om? Misalnya. Kasih gambaran lah. Kalau definisi Cukup. kaya di sini di atas UMR. Contoh ya, kalau misalnya Om Deddy tanya bisa nggak dapetin 50-100 juta per bulan pakai ChatGPT? Bisa. Bisa. Itu bisa banget. Bisa. Kalian bisa bikin service banyak contohnya. Kalian tawarin ke bisnis-bisnis. OCS-nya nih bisa diubah jadi AI nih. Belakangnya kalian colokin agentiknya ke ChatGPT itu. No. bisa. Gua nggak kesana maksudnya. Maksud gua bisa nggak orang menjadi kaya gara-gara belajar atau ter-assist dengan ChatGPT? Oh itu bisa banget. Itu bisa ya. Dan saya adalah bukti nyatanya. Om.
Saya percepatannya luar biasa setelah ada itu. Karena reiterasinya cepat. Logiknya saya bisa cari. Dan sekarang kan Google punya yang namanya Gemini kan. Iya. Gemini tapi itu menurut gua lebih era ke ChatGPT sih. Nah, betul kalau untuk sekarang. Tapi Google Gemini menurut saya yang paling canggih sekarang. Saya kan udah eksplorasi semuanya. Contohnya nih, teman-teman bisa langsung tes nanti ya. Kita kan nonton podcast ini. Kalian copy linknya, taruh di Google Gemini. Tapi yang pro ya. Kalian suruh summarize. Dia akan keluar semua. Karena dia punya database-nya YouTube, Om. Oh iya betul. Jadi ChatGPT nggak bisa tuh. Kalau ini taruh ChatGPT dengan itu. Ya, itu luar biasa Om. Jadi misalnya Warren Buffett nih, dia 4 jam ngomong, gue malas kan dengerin semua yang tahun-tahun lalu. Taruh situ, summarize semua. Keluar, betul. Nah, gue lagi nyoba Magnus. Magnus itu larinya ke jurnal. Iya. Jadi dia cari jurnal terus keluar. Karena ChatGPT itu bisa salah loh. Bisa salah. Gue pernah nanya tentang obat lah gitu ya. Gue pakai obat ini, suplemen ini gitu misalnya. Terus gue nanya gimana? Oh oke, bagus gini. Pokoknya dia bilang gitu ya. Terus gue bilang, tapi bukannya ini lebih bagus diganti pakai ini harusnya. Terus dia bilang, oh iya, you're right. Oke, berarti lu kan tidak memberikan gue yang terbaik kan gitu. Maksud gue, kita harus punya knowledge juga. Betul. Jangan cuma bergantung pada itu. You need to Google it, you need to do research sampai kita paham juga. Kalau enggak kan lu bohongin juga nggak tahu. Betul. Tapi itu untuk mempercepat learning itu menurut saya ya. Untuk Kalau mempercepat learning mah udahlah, nggak usah ngomong. Artinya lu setuju dengan AI ini orang bisa maju ya? Ini pasti bisa maju. Ini kan kita kan kemarin bahas tren-tren dunia tuh Om. Kita bahas tren chatbot AI. Itu waktu itu belum ada satupun di negara ini yang bahas. Kita bahas tren Bitcoin. Waktu itu masih 300 juta, 200 juta. Sekarang udah sekitar 1,6, 1,7 miliar. Kita banyak bahas. Menurut gua nextnya ini yang akan seru itu humanoid sebenarnya. Humanoid robot. Oh iya. Karena robot itu kalau misalnya kita lihat di pabrik. Itu susah untuk bikin satu robot yang untuk scale-nya besar sekali. Karena mereka sangat spesifik kan, misalnya untuk angkat pintu mobil, untuk ngebaut, spesifik. Tapi kalau bentuknya manusia, ini akan jadi reiterasi ribuan jam, ribuan tahun untuk jadi sempurna. What will they replace? Semuanya kalau itu. So, menurut saya pertanian, semuanya diganti. Terus manusia kerja apa? Nah, ini menurut saya seperti ini Om. Banyak yang bilang bahwa ini teknologi kan positif sum ya. Let's say saya sulap nih, semuanya di dunia ini jadi engineer. Dunia ini akan lebih dekat ke sempurna sebenarnya. Jadi contohnya, misalnya saya bisa ganti nih, ada 10 miliar ya misalnya, humanoid jalan di bumi ini, mungkin makanan bisa jadi gratis Om. Iya. Karena produktivitasnya tinggi sekali. Kan dalam pengertian sistematik kan. Iya. Sempurna kan dalam pengertian hypothetical dan sistematisnya sempurna. Iya. Gimana dengan human being-nya? Human being-nya karena kalau menurut gua, kalau mengatakan kita bikin 10 juta humanoid, dunia ini akan sempurna. Ya orang-orang akan diabetes tapi. Oh iya. Iya, betul. Jadi human-nya menurut saya gini, kalau apa yang dilakukan Om Ded ini yang nggak bisa digantikan justru. Ini adalah interaksi manusianya. Ini akan di-crave sama orang. Tidak bisa atau belum? Tidak bisa, sampai kapanpun. Kenapa? Karena robot dan AI ini akan melakukan sesuatu yang nanti fisikal ke dunia nyata. Atau pekerjaan. Tapi sesuatu yang kreatif. Yang seperti ini. Yang orang crave, manusia punya emosi, keterikatan emosi. Itu yang nanti paling tinggi Om. Jadi ini tesis baru saya, uang itu bukan yang paling penting. Om Ded tadi di bawah nanya kan, kenapa saya akhirnya bikin show segala macam. Karena menurut saya uang bukan yang paling penting. Apa yang paling penting? Paling penting adalah atensi, bola mata manusia. Atensi. Bola mata manusia. Karena di saat tadi AI-nya bisa kerjain dan robotnya bisa kerjain semuanya, tinggal naratif kontrol, social engineering. How you deliver it? Ya, cara manusia mikir seperti apa. Cara bikin cara shaping manusia punya narasi. Itu yang paling mahal. Lu mengatakan bahwa itu tidak bisa digantikan? Tidak bisa. Are you sure? Yakin. Karena manusia akan crave authenticity dari manusia yang lain. Oke. Tapi artinya juga mengatakan bahwa banyak yang nggak akan survive dong. Iya dong. Iya. Tapi kan nggak masalah juga karena sekarang kan orang sudah mulai tidak mau punya anak ya. Jumlah penduduk makin dikit loh. Iya, tapi itu problem sebenarnya. Iya, tapi kan digantikan dengan humanoid. Iya, jadi dunianya distopia sih sebenarnya, bukan utopia. Distopia. Iya. Arahnya ke sana. Sekarang kan udah makin kelihatan sebenarnya. Ya. Pekerjaan makin sulit tuh karena perusahaan makin efisien Om. Saya dulu waktu yang 19 tahun bangun perusahaan tuh 150 karyawan. Sekarang saya bisa kerjain lot mungkin 1000 kali dengan 15 karyawan. Dengan bantuan AI. Okay. Semuanya. Waduh, nanti semua manusia ini obes. Karena jalannya juga pakai robot. Kemarin gue lihat ini
Honda atau Mitsubishi gitu, yang bikin anjing-anjingan yang bisa dinaikin orang. Oh ya, itu masih konsep tapi. Iya kan, Iya. bisa naik tangga, bisa apa, Iya, bisa lompat-lompat ya. Ya itu kan tujuannya supaya manusia nggak bergerak, bros. Iya, mungkin ya. Mungkin. Iya kan? Karena tren yang ke depan sih sebenarnya satu juga tren yang gede, longevity. Manusia nanti pengen hidup selamanya. Hidup selamanya iya. Sekarang there's a lot of research drug about longevity. Kalau gua seperti NMN ada keluar, bahkan obat-obat seperti itu. Bukan research drug ya. Iya. Sekarang ada Ozempic. Ya, yang bikin makan ini kan Yang bikin nahan. GLP-1 kita tuh. Yang disuntik ya? Ya, it's a glucagon-like peptide. Ya. Basicnya ngilangin lu punya kepinginan untuk makan dan sebagainya. Kalau 2 tahun yang lalu itu dikatakan wah itu resikonya tinggi begini. Tapi Itu untuk diabetes kan tapi sebenarnya. supposed to be untuk diabetes. Terus dibilang kalau orang nggak diabetes resikonya tinggi bla bla bla. Tapi sekarang setelah researchnya diterusin dan sebagainya, ternyata resikonya tidak outweigh the benefit. Jadi benefitnya tinggi banget si Ozempic itu. Nah, sekarang udah dijualnya bukan sebagai obat diabetes. Jadi Ozempic tuh obat diabetes, Wegovy obat diet. Oke. Obat diet. And it change everything. Nah, lu tahu kalau kita mau bicara itu sebentar ya. Lu tahu. Sekarang ada lagi Ozempic, nah sekarang keluar lagi tirperside. Oke. Tirperside yang diserang bukan GLP-1 supaya lu nggak pengen makan, tapi 2 yang diserang, nggak pengen makan sama kadar gula lu diserang. Sekarang ada research lagi, ada research lagi, Retaruside. Jadi yang diserang 3 hormon. Lu punya GLP-1, lu nggak kepingin makan, lu merasa puas, kadar gulanya diatur, metabolisme tubuhnya dibenerin. Wah mantap itu ya. Jadi bahkan mereka udah mengatakan this is the end of obesity. The end of obesity. Ya gua nggak tahu ya nextnya seperti apa. Dan kalau menurut gua, orang nanya sama gua bagus nggak bagus. Karena kadang-kadang motivasi itu didapat ketika ada di dalam perjalanan. Lu bayangin ya orang obes suruh olahraga tuh susahnya luar biasa. Tapi when you get weight loss sebentar terus you may try untuk olahraga kan gitu kan. Lu mulai senang, lu mulai happy. Jadi kalau ada kita hasilnya dikit-dikit. Ya kalau kita pakainya positif ya bisa positif, kalau kita pakainya negatif ya bisa negatif. Nah, pertanyaan gua nih, kenapa lu suka marah-marahin orang miskin? Karena gini, itu sebenarnya kan marah itu kan adalah tonalitas kan. Dan gue banyak belajar tentang teori propaganda, teori social engineering, narrative control. Manusia itu perlu di pattern break ketika mereka, ini kan orang sebutnya doom scrolling kan. Ketika mereka lihat hal yang sama, doom scrolling, jadi scroll sampai mati. Mereka tuh scroll banyak sekali. Oh, doom bukan dam ya? Ya, doom scrolling. Doom kiamat ya? Kiamat ya. Kiamat, oke. Doom scrolling. Jadi ini yang dilakukan sama banyak sekali manusia, dan Indonesia tuh pengguna TikTok nomor 1 di dunia. Dari jumlah penduduknya, dan jumlah jamnya itu Indonesia paling nomor 1. Dan itu adalah gini, media itu apa? Mungkin gue breakdown dari media dulu ya. Media kan kita bikin konten nih, ini konten production nih. Kedua konten distribution. Kalau Om Ded kan distribusi lewat YouTube Om Ded. Dan yang ketiga adalah monetisasi. Media itu selalu 3 buat jalan. Yang saya pelajari adalah ketika saya bikin kontennya di YouTube, production di YouTube, saya manfaatkan TikTok ini sebagai distribusi utamanya. Ya gue juga tuh. Jadi saya ada tim 40 orang full dengan handphone semua, layar semua. Kalau mungkin Om Ded pernah lihat yang kayak di call center India tuh kayak begitu kantornya. Jadi itu full untuk namanya Project Swarm saya kerjain. Push. Ini baru pertama nih saya cerita di sini. Untuk nge-push naratif, dan saya waktu itu nomor 1, nomor 2, nomor 3 TikTok Indonesia. Waktu itu Timnas kalah hashtagnya, Idul Adha kalah hashtagnya sama hashtag Timothy Ronald. Jadi itu saya yang bikin. Jadi Om Ded mungkin kalau ketemu saya sekali di TikTok sekarang, pencet, itu akan keluarnya saya semua. 40 orang tuh buat itu? Buat itu. 40 orang itu yang internal. Eksternal kita ada ribuan orang. Eksternalnya gimana? Jadi kita kasih reward untuk orang-orang yang bantu untuk distribusikan konten. Namanya clipping kan kalau zaman sekarang. Gimana cara kasih reward? Jadi saya punya komunitas isinya ada 400.000 orang di situ. Di situ saya akan kasih reward ke mereka yang distribusin kontennya. Jadi ada tim saya yang awasin ketika nanti muncul, mau akunnya kecil, akun baru, kan mereka bisa bikin 1000 akun dan dapat 1000 reward kan. Silakan. Nah, yang 40 orang ini kerjanya apa? Full time untuk narrative control. Jadi saya mau yang mana yang saya keluarkan itu yang keluar. Karena mereka akan shaping yang satunya nanti. Gua nggak paham. Jadi kalau misalnya yang ini kan bebas nih. Misalnya 1000 orang, ya, potong kan, suka sama mereka. Kalau yang ini? Ada yang pakai AI. Kenapa 40 orang? Itu yang saya hitung untuk efisien awalnya. Jadi kan saya lihatnya total view kan. Dari 40 orang ini sekitar 3,9 miliar view. 40 orang ini dengan akun yang berbeda-beda atau? Dengan akun yang berbeda-beda. Dengan akun berbeda-beda. Oke, berarti satu orang megang berapa akun gitu? Sekitar bisa 5-10 untuk awal. Tapi nanti akan di scaling lagi. Oke, berarti proxy.
Bukan proxy, jadi saya nggak bikin bot farm. Jadi kalau yang mungkin proxy kan belum tentu bot juga kan. Proxy kan bisa manusia juga. manusia, full manusia, manual. Manusia. Oke, berarti Karena TikTok tuh canggih sekali. Jadi saya udah pernah coba untuk bikin bot farm. TikTok tuh canggih sekali algoritmanya. TikTok tuh nggak bisa diakalin seperti itu. Mereka langsung tahu mana yang pakai AI-nya, mereka lebih canggih dibanding AI yang kita bisa cari. Basically proxy manusia kan yang jalan manusia gitu kan. Manusia, manual. And targetnya apa? Targetnya adalah saya pengen sebarin edukasi saya. Duitnya dari Saya pengen. Duit dari mana? Belum. Saya duit berinvestasi udah lama, Om. Saya dari 15 tahun. Maksud gue comeback-nya apa? Comeback dari itu nantinya. Kan saya bilang naratif itu lebih penting dibanding duit nanti. Oke. Jadi saya akan bakar duit untuk ini. Saya nggak masalah. Lu bakar duit. Nggak masalah. Jadi itu ada return duitnya nggak? Untuk sekarang enggak. Karena kan saya cuma bikin show keuangan kan. Saya bikin show keuangan, jadi orang ngatur caranya punya dana darurat. Tapi kan bisa dong, maksudnya dengan begitu, dengan naratif dan FYP dan propaganda bisa, yang lu berikan kan bisa orang-orang manggil lu untuk seminar, orang percaya sama lu, orang bawa lu untuk bisnis baru. Kecil dibanding investment gue. Karena gue investasi kan balik lagi, gue compounding bunga manjebuk tuh dari 15 tahun. Jadi waktu saya ketemu Om Ded waktu itu, saya kan banyak di saham Indonesia tuh waktu itu. Dan saya exit di saham Indonesia full di tahun 2022. Itu saya exit full, saya masukin semua ke Bitcoin dan itu kan berkali-kali lipat. Saya juga banyak beli perusahaan di luar negeri, MicroStrategy. Itu naiknya 1000% lebih. Palantir saya beli. Defense AI buat defense, karena AI waktu itu saya cari banyak perusahaan. Jadi saya tuh dari kecil tuh terobsesi sama Warren Buffett. Saya cari segala macam caranya untuk jadi cara dia jadi dia. Saham dan sebagainya gitu berarti. Iya. Jadi gini, bedanya saya sama kenapa saya nggak seminar? Misalnya saya charge 100 juta nih untuk 1 jam. You itu waste your time. Waste my time. Karena misalnya saya punya 500 miliar nih. 10% dari itu udah 50 miliar. Saya nggak butuh nyari yang 100 juta per jamnya. Ada cara lebih efisien. Yaitu penyebaran dengan media sosial. Untuk dapat apanya? Untuk dapat attention. Iya, dan tapi ini knowledge sharing. Nanti, ini saya akan pakainya nanti semuanya. Ya, jadi intinya kalau lu pun seminar duitnya terlalu kecil. Gak efisien gak dengan worth waktunya. Gak worth it. Gak worth dengan waktunya. Pertanyaan kenapa bikin ini kan? Karena tadi, menurut saya ini akan lebih valuable dibanding uang. Pertanyaan gua, nextnya ke depannya dengan lu mengatakan ini lebih valuable, I'm agree with that. Tapi apa comebacknya? Comebacknya adalah saya mau bangun 1000 sekolah. Maksud gue gini, lu kan bikin ini ya? Oke. Attention tuh. Ya, betul. Oke. Attention, fame, semuanya lah. Oke. Dapat nih lu ya? Ya. Oke. Uang enggak ya? Dari sini enggak, belum. Iya, so we don't talk about money. Ya. Apa yang lu dapat in the next 10 years? Oke, dari jadi itu. Ini yang sudah berjalan aja ya. Jadi gue punya platform namanya Ternak Uang, sekarang masih gue jalanin lagi sama Akademi Kripto. Itu bikin sekitar cuma 2-3 M sebulan. Dari yang attention ini semua. Banyak yang kira kan gue kayak dari situ, itu cuma 2-3 M lah sebulan. 2-3 M sebulan ini gue pakai semuanya, gue bakar buat bangun sekolah. Buat bangun sekolah? Ya, jadi setiap bulan gue bangun satu sekarang, setiap bulan. Bangun satu sekolah? Satu sekolah. Satu sekolah ini fisikal atau? Fisikal. Fisikal sekolah fisik, gue ada di Blitar, ada di Kupang 2, ada di Lombok. Oke. And what is all about? Why? Karena gue mungkin punya dendam dulu sama pendidikan kali ya. Dulu gue kan. Jadi tetap bukan uang? Sekolah kan menghasilkan duit? Oh enggak. Sekolahnya gratis Om. Oh sekolahnya gratis? Sekolah gratis, sekarang udah 1.400 kali muridnya yang belajar. Sekolahnya gratis, full gratis. Jadi gue kerja sama ada satu foundation namanya Happy Hearts. Mereka yang bantu bangun segala macam. Oke, berarti lu mau jadi apa? Filantropis gitu maksudnya? Mimpi gue pengen beresin pendidikan Indonesia. Itu misi utamanya Om. Tapi kalau misi akhirnya gue tuh, jadi kan manusia ada tipe 1, tipe 2, tipe 3 Kardashev skill kan. 1 itu adalah kuasain planetnya, 2 itu kuasain alam solar sistemnya, 3 alam semestanya. Gue pengen bisa manusia harness 100% energi dari bumi. Dengan pendidikan. Dengan pendidikan. Oke. Berarti nggak mikirin balik modalnya karena uangnya bukan dari sana ya? Enggak, dari investasi. Tapi investasi ini bakal gua gulung terus. Iya. Jadi gue cuman ambil porsinya sedikit keluar. Iya thing yang jadi masalah. Gue tuh pernah, nanti kalian nonton deh Samuel Chris. Gue tuh nanti supaya nggak salah paham lagi kayak kemarin. Ya. Gue tuh mengatakan ke dia pada saat itu, dia kan nanya sama gue, konten siapa yang menurut lu nggak suka? Gue bilang, nama lu Timothy Ronald. Dia bilang, aduh nyebut nama. Emang kenapa gue nama gitu? Karena gini loh, gue bilang ke dia ya. Gue bilang ke dia, karena gini loh, banyak orang yang akan mendengarkan Timothy Ronald, lalu akhirnya terobsesi dengan dia punya keberhasilan tanpa orang punya knowledge. Itu yang jadi masalah. Jadi kalau menurut gue,
I don't have a beef with you kan. Gue Yeah. gak pernah gue punya masalah sama lu juga gak pernah punya masalah sama gue gitu kan sama sekali. Cuman yang jadi masalah tuh bukan di elunya. Yang jadi masalah adalah akan banyak orang-orang quote on quote bodoh yang mendengarkan kata-kata lu ini, tapi Ya. nggak ngerti. Tapi kan itu bukan cuma masalah yang gue lakukan Om. Orang sekolah nih, semua dikasih sekolah di sekolah negeri yang bodoh kan banyak, yang tawuran banyak. Apakah salah sekolahnya? Belum tentu. Ini kan manusia. Masa orang tawuran di SMA negeri berapa nih? Masa salah kepala Iya, sekolahnya? gue nggak nyalahin lu, gue nggak nyalahin sekolah Jadi juga. ini, jadi Maksud gini. gue nyalahin ketika lu mau melakukan sesuatu, Hmm. apapun itu, kalau base-nya adalah Timothy Ronald atau base-nya siapapun itu, Ya. then you need to gain your own knowledge dulu, lu pelajari dulu dan sebagainya. Jangan, wah kripto, oke, wow bisa nih gue taruh Kan semua duit itu gue ke yang kripto. bikin- Kan begitu jadi kejadiannya banyak kan. Gini, manusia kan, gue selalu bilang makanya kenapa gue keras sama mereka. Karena manusia itu 3. Yang pertama tuh mereka arogan Om. Jadi mereka bukan malas sama bodoh dulu nih, arogan dulu. Definitely. Pertama. Contoh, mereka ngeliat LKPN tuh, oh ini pasti cuci uang. Karena mereka pikirnya begitu. Itu arogan tuh. Jadi orang arogan ini paling bahaya Om. Oke. Mereka pintar, mereka pikir mereka lebih pintar dibanding mereka Arogan sebenarnya. atau Arogan itu. arogan? Itu arogan karena dia mikirnya saya nih kalau di posisi itu pasti bisa gitu, kayak gitu. Itu pasti cuci uang. Ya, Itu pasti ini. coba ini. ditaruh di posisi sini. Coba di posisi itu, paling lu lompat langsung gitu kan. Oke. Karena mereka nggak tahu level game yang dimainkan di Oke, situ. berarti satu arogan ya. Arogan. Walaupun dia berpendidikan. Walaupun malah banyak kan yang berpendidikan dong. Malah banyak kan berpendidikan. Karena dia Iya. merasa gua harusnya bisa nih jadi Gua gitu. harusnya bisa. Gitu. Iya. Itu karena arogansi. Ya oke. Itu kayak gini Om, misalnya gua kasih tahu nih, ini ada emas di sini kan. Ini gua kasih mobil nih. Gua kasih kuncinya nih, ayo jalan sini. Mereka bakal bilang, ah enggak lah bohong, nggak ada emasnya. Itu arogan. Kenapa? Karena mereka skeptis. Mereka pikir mereka lebih pintar dibanding mereka sebenarnya. Ini gua kasih petanya, ada emasnya nih, mobilnya nih kuncinya. Nggak mau. Manusia tuh memang itu tadi evolusi kan. Society begitu memang hierarkinya. Gua nggak paham dengan paradoks yang lu kasih. Kenapa Iya. mereka nggak mau naik mobilnya? Itu gua kasih contoh. Kalau orang arogan nggak akan naik. Nah ini gua akan kasih contoh tidak analogi itu. percaya. Karena tidak percaya, itu orang arogan. Yang kedua orang malas nih. Oke, jadi satu orang arogan ya. Iya arogan. Udah nggak mau masuk mobilnya dulu. Oke. Kalau orang malas itu masuk tapi mungkin nggak selesai tugasnya. Jadi ini ada gundukan emas nih, tapi lu mesti nyetirnya seminggu nih lama nih. Lu mesti nginep di jalan segala macam. Dia akhirnya nyerah tuh, tengah-tengah jalan dia keluar nggak mau deh mobilnya. Oke. Itu orang malas. Jadi dia karena dia gampang menyerah gitu ya. Gampang menyerah. Oke. Yang ketiga, Orang bodoh. bodoh. Ya udah nggak bisa pakai mobilnya, dia bingung ini gimana caranya, nggak mau belajar cara naik mobilnya. Nah itu kombinasi kan jadi miskin. Ya kalau orang bodoh tuh sama seperti gua kadang-kadang bilang gini, ya kalau orang bodoh susah, dia tiba-tiba dapat undian 10 miliar tapi dia nggak tahu undian itu apa, nggak bisa baca ya dibuang sama dia, gitu kan Iya. intinya kan. Betul. Oke. Nah, tadi kan lu bilang arogan, malas dan Bodoh. bodoh gitu. Nah, ini menurut lu memang yang paling bahaya? Arogan. Arogan. Menurut gue 90% itu karena arogan. Tadi mereka pikir mereka lebih pintar dibanding mereka sebenarnya. Makanya mereka punya ini kan narasi. Contohnya seperti gue awal keluar di media, kan gue baru fokus ya 2-3 tahun belakangan lah sejak di podcast Om Ded. Yang video Om Ded cerita yang tahu saya itu kan itu masih awal-awal banget tuh channelnya, masih awal banget. Itu awal-awal saya diserang. Mereka nggak tahu kan saya investasi dari 15 tahun. Mereka tanya saya saham apapun yang ada di bursa, saya bisa jelasin sangat detail gitu. Angka-angkanya 2020 berapa, sekarang berapa, saya hafal semuanya. Mereka langsung bilang, oh ini pasti anak orang kaya. Nah, itu kan tembakan pertama itu. Kalau sekarang udah tembakan sama kayak lu Om. Oh ini pasti nih cuci duit. Nah, oke. Kayak kemarin contohnya, karena Om Ded bikin video itu, belum nonton nih mereka nih. Udah banyak yang datang komen gue, tunjukin LKHPN lu. Lah kan gue bukan pejabat publik. Aduh, bodoh banget. Kayak gitu contoh. Banget. Tapi kan itu bahkan sebenarnya bukan bodoh namanya. Itu arogan. Arogan ya. Jadi lu mengatakan itu bukan bodoh tapi arogan ya. Arogan. Mereka yakin mereka bener banget Om. Contohnya apa nih. Apa bedanya dengan bodoh? Bodoh bahkan nggak tahu apa-apa. Okay. Timothy lebih, karena ada yang bilang misalnya Timothy lebih kaya dari Om Ded nih. Kalau kita berdua sebenarnya tahu yang lebih kaya siapa. Jadi mereka yakin banget kan. Oh ini pasti lebih kaya nih dia. Oke. Itu kan udah arogan. Dan yang argumen Om Ded kan kalau misalnya memang, misalnya. Betul, kan gue bilang gitu kan. Kalau misalnya memang, emang kenapa? Iya, dan apa hubungannya sama lu? Dan gue kan nggak mengatakan begini. Kalau lu gue nggak tahu lu nonton apa nggak. Nonton. Tapi kalau nonton kan gue bilang, orang-orang bilang lu lebih kaya dibandingkan gue. Gue bilang pertama, lu kan dengar omongan dia. Dia nggak pernah ngasih LHKPN. Ya. Itu kan pengakuan dia. Tapi kalaupun iya, gue mau happy. Lu denger gak gue bilang itu? Iya. Gue bahagia. Betul. Karena ada anak muda, cerdas, sukses. Pertanyaan gue bukan itu. Pertanyaan gue, kenapa lu bandingin sama orang lain? Kenapa nggak lu bandingin sama diri lu sendiri? Karena mereka suka lu begitu. belajar.
Belajar dong itu. Karena orang-orang yang suka membandingkan tuh biasanya yang hidupnya paling sedih biasanya. Hidupnya susah, Om. Jadi mereka main game status. Kan ada dua, ada game kekayaan dan game status. Explain. Game status ini seperti itu. Mereka jatuhin orang gampang kan? Oh, ini cuci uang. Biar kesannya mereka yang komen itu statusnya lebih tinggi. Contohnya Om Deddy cuci uang. Mereka komen itu kenapa sih? Karena mereka ngerasa kan inferior kan sebenarnya secara manusia nih. Mereka mau lompatin nih statusnya nih. Buat ngerendahin orang ini kan begitu doang game. Kalau itu gue paham. Game sosial. Tapi jadi mereka main harus, status. Kenapa mereka bandingin dua orang? Kenapa nggak? Game status untuk mereka yang mungkin kurang, karena Om Deddy nggak semuanya suka sama Om Deddy misalnya. Ada juga yang mungkin bukan fans gue yang ngomong seperti itu. Cuman karena mereka nggak suka sama Om Deddy, cari cara untuk orang contohnya lain. Kenapa nggak dibandingin misalnya Om Deddy sama Alexander Ruang yang bikin scale AI, kan lebih kaya lagi tuh. Kenapa nggak begitu gitu? Dan itu juga belum tentu lebih kaya kan sebenarnya. Karena beda, kaya cash, kaya valuasi, kaya itu beda. Tuh. Itu kan kaya valuasi. Tapi mereka nggak paham. Tapi mereka nggak paham. Nah itu kasih contoh. Nah, jadi gitu. Ya tapi kenapa? Jadi ketika status. Dia menggunakan, nah kalau status kan gini, logiknya kalau status kan adalah gue akan bandingkan diri gue dengan lu dong. Iya. Bukan dua orang yang berbeda gue bandingin. Oh bisa, misalnya gue nggak suka sama Om Deddy tadi, gue jadi netizen nih, gue bilang gue yang komen aja. Oh Om Deddy mah hartanya cuma segini, lebih kaya misalnya Alexander Ruang lah muda. Tapi kan dengan mengatakan itu mengatakan bahwa dia tidak kaya sekaya kita berdua dong. Tapi merendahkan Om Deddy ke bawah di mata dia, gitu. Jadi itu adalah game status. Nah game status ini nggak ada habisnya. Mereka pasti begitu terus. Orang tuanya kaya, cuci uang. Karena udah nggak ada cara lain. Tapi kalau Om Deddy sampai udah dikatain cuci uang itu berarti udah mentok Om. Karena udah nggak ada cara lain. Iya. Mereka nggak mau peduli 30 tahun udah kerja. Nggak peduli. Nggak mau tahu. Kayak gue. Mereka nggak tahu gue kerja udah lama. Orang tuanya pasti kaya. Ini pasti anak orang kaya. Gitu. Lu tuh bukan anak orang kaya? Bukan ya. Gue sering cerita orang tua gue pisah. Gue umur 15 tahun. Umur berapa? 15 tahun. Dan gue harus biayain nyokap gue waktu itu. Sama sekolah gue sendiri. Jadi apa yang drive lu untuk menjadi kaya? Awalnya itu sebenarnya kalau gue ngomong, gue emang udah suka dari sebelum itu terjadi. Tapi setelah itu terjadi, kalau kaya semua orang suka bro. Semua orang pengen gitu kan. Tapi setelah yang gue cerita, bokap nyokap gue pisah, gue jadi semangat banget. Karena posisi gue harus hidupin nyokap gue sendiri. Waktu itu cici gue kuliah, adik gue sekarang kuliah aja gue masih gue yang tanggung. Jadi gue harus jadi tulang punggung untuk mereka. Di umur yang sangat muda. Jadi jualan sedotan segala macam keliling. Tapi kan kasus ini bukan hanya dialami oleh lo. Banyak loh. Orang tuanya pisah, cerai, merekanya ya nongkrong aja main TikTok, mabuk kan banyak kan. Itu gue merasa ada innate talent dalam manusianya. Jadi manusia semua punya dikasih talenta yang berbeda-beda. Kayak pohon, ada yang bisa jadi buahnya, ada yang bisa jadi akarnya, ada yang jadi daunnya. Nah gue rasa waktu itu gue punya talent di investasi. Gue memang suka dari kecil. Memang aneh. Jadi gue suka sekali gitu lihat perusahaan, bedah perusahaan. Bahkan sebelum, ini kalau teman-teman perhatiin ya, sebelum waktu itu Om Ded yang bikin video kemarin, LKPN keluar bahkan, gue udah yang ngomong kan valuasi perusahaan Om Ded waktu itu di sini. Gue suka banget Om kayak begitu. Itu passion gue. Iya malah lu bedah waktu itu ya. Iya gue ingat. Wah ini begini. Nggak full tapi di sini, fullnya di belakang. Iya gue ingat tuh. Tapi gini maksud gue, kalau lu mengatakan itu talent, lu akan membuat orang-orang lain jadi desperate loh. Gimana dengan orang yang tidak punya talent seperti lu? Bisa diasah tapi nggak akan sampai ujung. Jadi gini, orang bisa nyontek Warren Buffett kan? Mungkin gue juga bisa nyontek dia, tapi mungkin gue nggak akan pernah jadi dia. Dan gue tahu Buffett mungkin lebih jago dari gue gitu. Atau mungkin nggak kalau dia harus cari talent dia di tempat yang berbeda? Harus loh. Itu yang selalu gue dorong. Karena manusia gue bilang tadi ada yang jadi pohon, ada yang jadi ranting, ada yang jadi akar. Jadi tidak semua orang harus menjalankan apa yang Timothy Ronald jalankan kan? Oh tidak. Gak pernah gue kasih saran harus ikutin apa yang gue jalankan. Karena bukan MLM ya? Bukan, beda. Bukan. Gue gak pernah menyuruh orang untuk jadi seperti gue, ya kan? Gue juga sering bilang Om, gue sering bilang di Instagram gue, untuk jadi kaya tuh bisa, gitu. Dengan kerja keras, kerja pintar, kerja cerdas, kerja ikhlas tuh bisa jadi kaya. Tapi untuk jadi sangat kaya itu butuh orang yang tepat, waktu yang tepat. Jadi jangan terlalu pede gitu. Karena kalau udah ketemu orang-orang yang beneran konglomerat, mereka juga bilang semuanya ada timingnya. Ada yang pas perusahaan ini ambruk, mereka lagi pegang cash, mereka beli. Dan ada orang yang tidak pernah dapat timing kan? Dan mungkin aja ada orang faktor luck juga dong. Ada dong.
Kalau menurut gua ada luck, tapi luck itu bisa diciptakan Om. Oke. Contoh, Om Deddy adalah penyelam laut dalam paling handal di dunia. Oke. Ketika orang ada ketemu emas, itu padahal hokinya dia, itu jadi hoki Om Ded juga. Iya. Mereka teleponnya Om Ded. Ya. Sebenarnya sama dengan apa yang Om Ded kerjain di sini. Ketika Opportunity besar, karena Om Ded punya semua bola mata yang ada di Indonesia. Ketika ada opportunity-nya, Om Ded jadi hoki terus. larinya ke gua gitu. Iya, karena hokinya orang lain jadi hokinya Om Ded terus. Iya. Oh, that makes sense. Gitu. Hoki jadi bisa diciptakan, tapi ya tetap ada faktor timing, ada ekonomi yang bagus. Mungkin gue gak akan se-Warren Buffett karena dia nge-riding Amerika di awal-awal. Iya, itu sama kayak kripto di awal-awal ketika itu. Betul. Kalian gak bisa replika itu. Gak bisa replika. Nah, kalau lu mengatakan gitu, gimana dengan orang yang tidak sukses dan tidak berhasil atau tidak kaya? Tadi kan lu mengatakan arogan, malas dan bodoh, gitu kan? Ya. Arogan ini kan tadi gue tanya, apakah arogan ini artinya nggak berpendidikan? Tapi kan lu mengatakan, oh nggak ada arogan, pendidikannya tinggi. Banyak. Gitu kan? Nah kalau lu mengatakan begitu, artinya pendidikan tidak menjadi satu faktor utama. Gini, pendidikan itu penting. Ini beda ya, pendidikan yang secara garis besar dan misalnya sekolah. Formal, baik itu formal, mau itu pun informal. Pendidikan itu jadi basis yang penting Om. Gini, bukan berarti orang yang sekolah tinggi, itu orang yang berpendidikan juga. Pendidikan ini bisa di luar sekolah loh. Gitu. Ulang. Pendidikan ini bisa sesuatu yang di luar sekolah. No, ya. Artinya bukan orang yang sekolah tinggi dia berpendidikan. Menurut gue begitu. Oke, gue setuju. Yang sekolah tinggi banget nih, belum tentu lebih pintar dari Om Ded. Contoh, misalnya dia marketing komunikasi, kita sebut profesor lah, gelarnya PhD panjang lah. Suruh yang jalan. gue nggak paham. Coba suruh bikin podcast seperti ini. Ngerti nggak di audiens maunya apa? Cara bikin thumbnail seperti apa, title apa? Komunikasi. Padahal komunikasi. Karena itu dua hal yang berbeda. Om Ded dapat pendidikan dari ya reiterasi. Bukan repetitif loh, gue bilangnya. Reiterasi. Bedanya apa? Bedanya repetitif itu lakukan sesuatu yang sama. Gue nggak setuju dengan 10.000 jam itu. Oke. Tapi kalau 10.000 jam reiterasi. Apa bedanya? Reiterasi itu apa? Mau memperbaiki. Apa sih kecil-kecil yang bisa dibenerin? Contohnya, lightingnya diubah. Apa sih? Ya tadi kemarin bocor gitu kan. Jadi gimana caranya bikin podcastnya, setiap podcastnya sedikit lebih baik. Itu reiterasi. Oke. Karena kan dari dulu sama sekarang pasti beda. Dari Om Ded cara bawain acaranya. Iya. Cara nanya guestnya. Okay. Jadi ini sama seperti kalau gue suka ngomong. Orang pintar tuh gak cukup. Harus pintar-pintar. Itu reiterasi Om. Om Ded pasti sadar juga saya bukan orang yang sama seperti 3 tahun lalu. Oh iya pasti. Karena manusia kan berkembang gitu. Ya justru kalau lu orang yang sama dengan 3 tahun yang lalu lu bodoh. Iya betul. Iya dong. Betul. Orang yang bodoh. Iya berarti lu stagnan diam di situ. Lu harus punya. Dan ini bukan masalah lu bukan orang yang segini. Supaya kalian paham ya maksud kita juga. Kalian tidak boleh jadi orang yang sama seperti 3 tahun yang lalu. Itu bukan hanya dalam masalah uang atau kekayaan lo. Enggak ya, knowledge kalian, pengetahuan kalian, karakter kalian harus menjadi lebih baik gitu kan intinya kan. Kebijaksanaan sih kalau gue bisa simpulin jadi satu kata. Iya, kebijaksanaan. Oke, gimana dengan orang-orang yang mengatakan kalau uang nggak dibawa mati? Betul, uang nggak dibawa mati, tapi dengan uang itu bisa bantu banyak sekali orang. Contohnya, gue itu udah sering bilang ya, gue akan mati dengan 0 Om. Jadi gue tuh tidak ada ambisi. Mungkin gue sisain 0,1, 0,2 lah ke keluarga gue. Cuman gue tidak punya ambisi uang itu gue pakai untuk apa. Uang tuh bagi gue cuman alat Om. Gue nggak pernah terobsesi mau jadi orang nanti yang paling kaya, nggak. Gue cuma obsesinya adalah uang ini sebagai alat untuk gue melakukan tujuan gue tadi. Karena gue punya dendamnya di pendidikan kan. Gue pengen beresin. Kan dulu gue nggak pernah sempat nggak bisa bayar sekolah tuh. Harus jualan sedotan untuk bayar. Iya. Jadi di akhirnya gue ketika gue udah mampu sekarang ya gue bantu semua anak-anak untuk bisa begitu. Karena gue rasa semuanya punya hak untuk belajar gitu. Karena mereka filantropi itu lebih sulit dibanding berbisnis Om. Ini dari gue yang udah jalanin dua-duanya. Sulitnya minta ampun. Tapi kenapa lu kayak anjing kalau ngomongin orang? Contoh, kasih contoh. Gini, kan ada orang yang memberikan pendidikan tapi ngomongnya kalem. Oke. Lu kan anjing banget tuh kalau ngomong. Itu kan bagian dari strategi awal yang gue desain Om. Nah itu dia, makanya gue pengen tahu. Contoh, kalau sekarang Om Deddy tanya mungkin 100.000 follower gue yang baru, mereka akan bilang Timothy gak seperti itu. Tapi itu kan shaping naratif. Itu gue bisa bikin seperti, lu gak bisa judge aktor by apa yang kalian emang kira. I understand. Ya. Why you choose that? Kenapa saya pilih itu? Ya, itu kan cara paling cepat di Indonesia.
Kalau saya ngomong dengan nada yang seperti ini, saya ngomong dengan gaya yang bijaksana, tidak didengar, Om. Udah pernah saya coba, kan dulu saya coba. Gila ya. Saya tuh baru muncul di permukaan tuh 2 tahun terakhir, Om. Setelah ngegas. Karena itu memang saya desain, saya rancang, saya bikin, ada projectnya itu. Iya. Jadi apa tuh? Intinya orang kita tidak orang kita harus ditampar gitu. Orang kita harus keras. Karena mereka dari dulu ini kan antropologi juga kan. Satu makan beras sama makan gandum aja udah beda manusianya. Kita itu tinggal di tempat yang tidak ada bordernya kan satu itu. Kita tuh sendiri, kita nggak ada bordernya. Ini bikin orang malas banget. Thailand, Vietnam itu mereka harus perang terus jaga border selama ribuan tahun. Indonesia itu bebas ya dari kerajaan Majapahit segala macam semuanya. Kita itu secara antropologi itu udah mendidesain jadi orang yang malas di sini. Karena lempar ngasal aja jadi pohon di sini. Kita nggak ada 4 musim, nggak pernah siapin apa-apa untuk winter. Iya, kalau nggak pernah, iya itu that makes sense. Jadi itu problemnya dari antropologinya. Jadi kalau gimana cara benerin Indonesia sulit sekali jawabannya, sulitnya minta ampun. Karena manusianya. Karena manusianya gini Jo, Om, gue kasih contoh ya. Kenapa gue bahkan kalau ngomong itu akhirnya kasar buat mereka bisa dengar. Gue itu punya program namanya Beras Jumat. Jadi gue bagi sekitar 3-5 ton di daerah gue setiap minggunya nggak pernah berhenti. Itu gue tracking karena sekalian tracking inflasi, gue pengen tahu berasnya berapa. Itu dari tahun 2024 awal. Nggak pernah stop. Karena gue percaya harus makan dulu nih, baru mereka bisa mikir. Jadi gue nggak cuma bangun sekolahnya di daerah-daerah, tapi gue yang daerah sini gue bisa bantu, gue bagi beras dulu. Itu at least yang bisa gue bantu. Itu mereka setiap titiknya sekarang itu nunggu Om hari Jumat. Serius gue nggak datang, jadi kewajiban gue sekarang untuk datang di situ. Nunggu mereka. Jadi filantropi ini very hard to tackle. Jadi even gue sampai kewajiban maksud lu? Kewajiban awalnya gue mau bikin yang sekolah gue di NTT yang pertama ini gue bikin SMA, gue bikin lapangannya semua segala macam besar, sekolah ada lab komputernya bahkan gue bikin. Ketika gue nyampe sana, gue idenya awal biar sustain ya ke gurunya segala macam. Oke, kita bikin biaya sekolahnya murah deh, 20.000. Itu memang agak besar dia dari sana, tapi sebenarnya murah banget, 20.000 rupiah per bulannya. Begitu bikin itu, interview beberapa orang tua. Oh, saya lebih mendingan beli rokok dibanding bayar anak saya ini. Wah, kata. No. NTT begitu realitanya. Gue yang udah bangun beberapa sekolah di situ. Mendingan bayarin rokok katanya bapaknya. No. Mantap kan? Ya. Nanti yang saya ajak deh Om Ded kalau kamu sana. Dan mereka itu sangat kayak tahun 1600 kali ya, aku bilang. Mereka ini sangat berbasis agama di sana. Mending beli rokok dibandingin sekolah. Iya. Dan yang lebih ngeri lagi nih, ini lebih ngeri lagi nih. Ketika di interview anaknya, kamu gede mau jadi apa? Dijawabnya jadi ya pemimpin agama lah di sana. Bukan mau jadi petani atau apa enggak. Wow, oke. Di sana. Ya, oke lah. Kalau itu hak mereka lah. Tapi kalau Tapi semuanya semuanya yang saya tanya. Saya random sampling kan ada 300 waktu siswa, 20 saya tarik. 20-nya jawabannya pengen jadi itu. Nah, oke. Artinya, lu kan bikin sekolah nih, gratis ya? Gratis. Oke, memberikan pendidikan. Oke, gimana lu meyakinkan anak-anak itu tidak menjadi anak-anak yang arogan di sekolah? Nah ini yang lagi dicoba dibenerin. Tapi at least itu tuh nggak proper. Jadi sebenarnya gue bukan bangun dari nol ya, tapi gue benerin tapi yang ekstrim lah. Itu jadi mereka bener-bener kayak dari gubuk lah, hancurin semua, bangunin tempatnya. Kalau tempatnya mereka belajar itu gelap Om, belajarnya Om. Nggak ada lampu, gelap Om, pakai bambu begitu semua. Oke. Jadi itu dulu yang dibenahin. Ini nih bener nih, ini baru next stepnya nih. Saya lagi cari teman-teman saya menurut saya paling pintar untuk bantu tackle masalahnya. Iya kan, karena problem dari gurunya dulu Om, bukan dari anak muridnya dulu. Gurunya problem nih. Ketika saya nggak datang baik, nggak datang dipukulin anak lagi. Jadi ini makanya saya bilang dibanding investasi nyari duit, filantropi itu difficulty-nya ekstrim saya sebutnya. Sulit, minta ampun. Tapi optimis. Awalnya sebenarnya optimis, tapi makin bangun makin banyak makin pesimis. Agak sulit kalau seorang Timothy Ronald keluar kata-kata pesimis tuh kesian banget gitu. Sulit toh. Sulit karena saya udah bangun 5 ya problemnya banyak. What is the main factor? Gurunya problem. Gurunya ini nggak ngerti apa-apa Om. Cara anak kecil itu kan saya lagi fase testing 5 ini. Jadi saya ada bangun TK, saya ada bangun SLB juga untuk yang kebutuhan khusus di Blitar. SMA ada, SMP ada, bangun lab komputer sama lapangan. Yang TK ini udah problem sebenarnya. TK.
Iya, jadi TK ini gurunya kayaknya nggak paham gitu. Basic anak tuh bekerja seperti apa. Gue juga bukan yang expert di neuroscience atau apa ya, psikologi atau apa. Cuman gue lagi coba cari caranya, gimana caranya kita bikin anak-anak ini at least sedikit lebih pintar. Karena kalau yang di NTT gue bangun SMA, makanya gue mau tackle coba dari TK dulu nih. Gue ambil approach yang beda. Ketika gue bikin SMA, mereka tuh bahkan udah stunting om. Nanti kapan kalau misalnya om jadi suatu saat ada waktu saya bawa deh ke sekolah saya salah satu. Nggak, Anda aja, Anda ya? Anda cerita aja. Itu anak-anaknya kecil-kecil om, badannya kecil-kecil sekali. Om Andri kaget pasti. Physically kecil. Kalau ngomong kayak begitu berarti MBG harusnya membantu nih. Harusnya membantu karena itu juga salah satu yang itu Dan kan edukasi konsep makan juga kan. Iya, itu adalah salah satu konsep yang menurut saya benar sih. Dimana kalau nggak dikasih makan dulu, percuma pendidikan. Mana saya coba tackle dari TK nih. Yang TK saya mau tes nih, saya kasih makan juga TK-nya. Berarti lo long game dong bro. Oh long game, kan gue mau bangun 1000 nih targetnya. Long game. Tapi gue gak bisa langsung bangun banyak banget, karena kan ada compounding kan di investasi. Gue udah ngitung nih persenan yang gue keluarin buat ini, makanya gue bikin platform edukasinya juga. Ya udah jualan di situ, itu pakai buat bangun sekolahnya. Gitu. Jadi gue ada platform edukasi untuk orang belajar tentang keuangan. Kripto juga ada, blockchain, teknologi segala macam. Gue panggilin profesor dari Australia buat ngajar. Mereka belajar secara online, uangnya gue pakai semua untuk bangun sekolah. Kenapa lu katakan masalah gurunya? Emang nggak bisa kita dapetin guru yang baik? Guru yang ini chicken and egg problemnya. Ini antara telur dulu atau ayam dulu. Kalau guru yang baik, problemnya mereka nggak mau ke sono. Ya. Dan tadinya gue coba, ada teman gue kasih saran gimana gurunya saya jagain, kayak pakai proyektor guru yang real. Iya, kalau SMA, TK gimana? Nggak bisa. Harus ada guru yang nyanyi bareng, ngajak bareng. Susah banget. Nah ini kalau misalnya ada teman-teman yang udah lebih pengalaman, saya bahkan ngobrol lah sama beberapa orang yang udah bikin foundation jauh lebih besar dari saya, bangun sekolah. Mereka malah bilang ke saya, lu harus punya preman di daerah-daerahnya bahkan untuk bantu jaga segala macam. Oh sampai segitunya? Iya, sampai begitunya. Tapi itu yang udah gede sekali ya, grupnya besar sekali. Berarti lu mau gaji gurunya tinggi pun belum tentu mereka mau ke daerah-daerah tertentu. Belum tentu, nggak mau pasti pindah ke sana. Karena emang nggak ada fasilitas juga misalnya. Itu sekolahnya gue kasih tau ya, nggak ada toilet. Jadi mereka kalau buang airnya, buang air ke belakang. Di belakang di semak-semak begitu. Terus masih ada kerbau di depannya jalan. Jadi teman-teman yang di Jakarta ini kadang nggak melihat yang di sana gitu. Nah ketika saya bangun yang pertama itu saya jadiin misi hidup saya. Karena saya lihat harusnya bisa dibenahin lah ini. Saya bukan Elon Musk lah yang punya mimpi mungkin ke Mars atau bikin SpaceX. Ya jangan kan itu, mungkin, ini bawahnya aja belum beres. Gimana? Mungkin saya nggak sehebat itu. Tapi kalau untuk pendidikan saya rasa kayaknya saya bisa deh. Karena saya udah hitung kalau saya compounding terus selamanya konsisten ya 10-15%-nya by 40 tahun saya bisa bangun ribuan bahkan nanti ratusan ribu sekolah harusnya. By 40 tahun. 40 tahun. Ya long game berarti ya. Very long game. Kan saya main dari 15 tahun nih game. Saya udah lama udah 10 tahun. Gak mudah ya berarti ya. Gak mudah. Mencerdaskan. Problemnya tuh banyak yang anggap enteng, tapi cobain kalian main ke lapangan. Karena gue yang beneran bangun lihat itu sulit banget. Ya gue masih nggak paham gimana caranya ada orang mengatakan lebih rokok dibandingin sebayar sekolah sih. Ada di NTT banyak. Mendingan bapaknya mendingan ngerokok dibanding bayar anak ke sekolah. No, iya. Lebih mending rokok, makan, baru bayar anak sekolah. Oke. Makan oke lah. I can understand kalau lu bicaranya makan ya. Kalau misalnya keluarga nggak makan agak sulit. Tapi kalau lu bicara rokok, ini kan lah berbeda. Gini. Pertanyaan gue adalah, kenapa mereka mengatakan lebih mendingan gue beli rokok dibanding anak sekolah? Itu gue juga udah nggak paham. Apakah mereka berpikir bahwa sekolah tuh nggak ada gunanya atau apa gitu? Kan kalau lu bandingin sama mungkin kali ya. Rokok kan artinya ya mending gue have fun lah dibanding anak gue sekolah. Artinya kan dia punya dulu pemikiran bahwa anak ini sekolah pun tidak ada gunanya nantinya, begitu dulu dong. Iya, kan? Kesenangan pribadi dia mengutamakan kesenangan pribadi. Jadi dari orang tuanya problem, gurunya problem, tempat sekolahannya nggak proper, gizinya nggak proper. Jadi ini anaknya mau nggak sekolah? Nah ini yang unik, tapi anaknya pinter om. Anaknya pinter. Jadi saya pernah kayak SMA, kan saya punya partner di bisnis saya ini, dia dosen kan. Coba dong ajarin ekonomi yang paling dasar deh. Mereka interaktif loh. Anaknya pintar. So they starve for it ya, pingin ya. Tapi mereka udah yang posisi bahkan belajar tuh kelaparan.
Jadi mereka itu benar-benar kita tes, benar-benar kita ngomong ekonomi dasar nih, suruh angkat tangan dan ini tangan, saya kasih hadiah yang ini, antusiasnya luar biasa. Dan ya nggak beda juga gitu intelektualnya. Saya yakin kalau misalnya saya ngasal yang di SMA saya yang di NTT itu, sama saya cari satu ngasal di sini, mungkin bisa match tuh. Level IQ-nya kalau dites mungkin match. Oke, IQ ya. IQ. Oke. Nah, Mungkin match. lu kan bilang bahwa wah capek nih, susah nih, gini. Sulit. Tapi nggak akan nyerah dong. Nggak akan nyerah. Karena ini Ada calling kali ya. Tapi Karena gini, kalau ada soal, titik nyerahnya nih. nggak ada, karena gini Om. Kalau kita ngomongin soal kehidupan, gue tuh udah pernah dapetin semua yang gue pernah pengen di usia yang sangat muda. Udah semua yang gue pernah pengen tuh udah lah. Udah gue coba, udah gue rasakan. Gue rasa gue dikasih berkat untuk bisa berpikir seperti ini, punya kapasitas dan kemampuan, dikasih timing yang pas. Ini bukan cuma untuk dibuang sia-sia. Bukan cuma untuk bikin dinasti kayak Rothschild terus jadi sembunyi di belakang gitu. Saya pengen bikin legacy di negara ini. Karena saya beneran cinta banget. Kan banyak orang Indonesia ketika udah kaya mereka keluar negeri kan. Atau ya uangnya semua di luar negeri lah gitu banyak kan. Saya itu enggak. Saya pilih akan stay di sini dan build negara ini karena saya besar di sini. Tapi kan banyak yang putus asa, makanya kabur aja dulu. Kalau menurut saya itu skill issue lah. Lu di sini aja nggak dapat kerja, gimana kabur? Itu kan. Di sini aja nggak bisa kerja, kabur sana jadi tukang sapu. Sana kan lebih kompetitif, lebih pintar orang-orang. Gitu. Gue nggak setuju lah kalau kabur aja dulu, gue nggak setuju. Lu nggak setuju? Nggak setuju. Di sini nggak bisa bersaing kok. Dia yang paling gampang, paling rendah IQ-nya, paling bodoh standarnya, lu nggak bisa bersaing nih. Terus lu pikir lu bisa bersaing di luar negeri, ya lupakan lah. Itu ya haters nggak sih? Saya bukan bikin konten dan ngomong untuk disukai atau enggak. Saya di sini untuk memberikan dampak untuk masyarakat. Dulu saya mikir untuk disukai sama orang. Sekarang udah enggak. Saya di titik yang saya nggak peduli. Kalau misalnya orang nggak suka saya, benci saya nggak masalah. Tapi gimana caranya saya bisa bikin impact yang paling besar untuk masyarakat? Pasti ada aja yang hate, bahkan saya bikin sekolah. Oh ini sama lagi. Oh ini buat cuci duit. Gitu. Udah gitu sekarang level udah gitu. Sekolah ini mau Itu udah paling mentok tuh ya. Udah nggak nyari alasan lain udah susah. Mentok. Cuci duit tuh. Cuci duit. Ya bener sih. Atau dulu ada yang ini, ada yang nggak ngerti saya ngapain kan, dibilangnya, oh ini pasti afiliator gitu atau apa. Kemana gitu. Orang-orang itu sekarang? Itu kan menurut saya pernah ngobrol kan sama Om Ded waktu itu. Sebelum semuanya terjadi kan, saya pernah ngobrol tuh sama Om Ded waktu itu. Saya bilang itu adalah sesuatu yang ya saya sebutnya kejahatan kemanusiaan lah. Di saat kasih harapan terselubung nih, saya ngomong gini Om, judi itu menurut saya salah banget gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomong di luar negeri, kan sebenarnya ada bahkan negara yang legal nih. Judi, if you do it for entertainment and you know how to spend, you know, it's just for fun, I think it's okay. Ya, tapi itu pun diiklanin sebagai judi. Ya betul. Oke. Ini lebih parah dari judi, karena itu oddsnya jauh lebih jelek dibanding main bakaran. Itu ada key-nya 20% kan. Tebak-tebakan grafik kayak orang aneh gitu. Tapi diiklankan sebagai ini lu bisa merubah hidup lu. Ini kejahatan kemanusiaan. Luar biasa menurut saya. Tangkap semua ya? Tangkap semua. Dan kan saya yang pertama ngomong. Jadi 2020 saya udah ngomongin itu. Saya ngomongin keras. Bahkan saya pernah ketemu sama orang-orang ya. Saya tanya, nggak merasa salah? Enggak katanya. Katanya Tuhan nggak bisa miskinin dia. Oh ya udah. Itu saya ingetin seminggu sebelum. Masa ngomong gitu? Ngomong gitu. Tuhan nggak bisa bikin dia. Iya. Tuhan lo ya? Iya. Saya ingetin nggak merasa salah nih. Enggak. Oh ya udah. Sombong sekali dibilang Tuhan nggak bisa. Luar biasa. Anjir. Luar biasa. Wow. Ketika ada masalah, teleponin kanan kiri teman saya, ini orang ngapain sih? Baru kocar-kacir setelah itu. Berdoa juga Tuhan nih. Kalau dilepeh cuy gitu. Iya. Wow. Gini, judi itu kan salah kan. Ya itu kan bahaya, ada agama, moral dan lain-lain. Tapi itu pun nggak diiklankan sebagai platform lain selain itu gitu loh. Walaupun salah. Ini tuh terselubung tapi jualannya itu yang busuknya minta ampun. Jualannya yang busuk Minta ampun. Gitu. Jualannya busuk karena targeted atau apa? Ya busuk aja, mau bilang sesuatu yang bukan ini, kayak air putih nih. Tapi isinya air comberan gitu kan. Dijual. Ini air putih nih.
fresh nih dari gunung Fiji kan. Oke. Nggak jualnya. Tapi ini air dari Kalau toilet lu gitu. mengatakan begitu, artinya kalau judi itu kan ya walaupun judi nggak akan menang yang menang bandar ya. Ya. Tapi kan judi ada kemungkinan menang harusnya gitu ya. Kalau ini berarti totally loss. Oh totally loss pastilah. Kan dikerjain itu benar-benar 100% dikerjain. Wah, gila. Tapi gimana dengan flexingnya mereka? Menurut lu ketika orang melihat orang flexing apakah bisa menambah motivasi untuk jadi sukses? Awalnya gue pikir begitu Om. Sampai gue belajar nggak perlu gitu. Lu bisa buy substansi apa yang lu bicarakan kok. Cuman nah ini balik lagi. Kenapa akhirnya waktu itu kan sekitar 2 tahun lalu gue pakai tuh awal-awal. Karena orang Indonesia suka ngeliat begitu. Mereka jadi mau dengerin. Awalnya gini Om, gue cuman keluarin kamera ini di kantor gue, baik-baik dikatain partner gue deh Om. Gue punya partner, dia tuh dosen dulunya. Tapi dia memang aktif di pasar modal juga, olimpiade dari umur 16 tahun. Sama kayak saya. Tapi dia orang Malang. Kan saya ajak kan partneran kan. Keluar nih podcast nih, begini pertama kali. Komentarnya tau gak apa Om? Item lu jelek miskin bayangin. Cuman karena laptop dia Asus Om. Hah? Beneran. Item lu jelek miskin. Habis itu kita bikin konten iseng. Rumahnya sama mobilnya udah berubah langsung orang. Item jelek miskin. Dikatain begitu partner gue. Gue pun juga sama. Cina lu goblok tau apa. Isinya begitu komentarnya. Hitam jelek miskin, Cina goblok tolol. Iya. Tahu apa lu? Tahu apa? Karena gue cuman emang syuting mau di kantor mau ngajarin orang kan investasi. Oh, gue ajarin gini Om waktu itu. Pertama lu harus punya at least 10 juta dulu, jangan investasi. 10 juta di bank dulu. Kalau udah hutang-hutang kecil lunasin nih. Ketika hutang-hutang kecil lunasin, lu bikin dulu nih dana darurat at least 3 bulan dari pendapatan lu. Itu safe investment kan? Iya, nomor 4 baru nih nyerang nih kita nih. Udah aman nih, ayo kita nyerang investasi. Investasi itu jangan yang aneh-aneh. Jangan investasi bodong. Blue chip lah gitu misalnya. Lu beli blue chip, lu beli properti, beli emas, Bitcoin salah satunya. Tapi dibagi ini diverse nih. Iya, ya benar kan? Bener, disuruh sebar karena lu nggak tahu apa yang akan terjadi di bawah matahari nih. Sebar gitu. Ketika udah sebar, siapin dana pendidikan anak. Gue bener-bener step by step gue ngajarin. Abis itu gue bilang kalau udah baru lunasin KPR nih. Karena orang banyak yang bingung antara investasi dulu atau lunasin KPR. KPR kan besar. Income lu masih bisa disimpan kan? KPR tuh terakhir nih. Ketika udah KPR ya lu fokus untuk berbagi ke masyarakat dan besarin kekayaan. Ya itu kan. Itu gue ajarin. Nah, tapi abis itu keluar goblok lu gitu, miskin. Karena gue cuma syuting. Karena waktu itu ya gue. Tapi kalau lu bikin konten itu di dalam Ferrari sambil ngomong beda ya? Beda, treatmentnya beda. Tapi kan balik lagi, mereka itu kan pakai flexing seperti itu untuk jualin hal yang jelek sekali. Kalau kita flexing untuk jual hal yang positif gimana? Kalau sekarang gue berpikir itu tetaplah hal yang salah menurutku. Kenapa? Harusnya ada cara lain. Jelas orang-orang. Tapi masyarakatnya memang suka. Karena mengatakan orang-orang suka begitu, gimana dong? Nah itu ada benernya, karena gini. Ketika sekarang nih misalnya, gue udah gak pernah begitu. Tapi orang itu sudah tahu gitu loh. Oh ini bukan orang susah gitu. Mereka entah kenapa mereka tuh biasnya lebih. Ini authority bias kan. Lu ngomong begitu kan gampang. Karena orang-orang udah tahu lu. Iya. Kadang-kadang gue tuh juga serba sulit gitu. Maksud gue tuh nggak pernah pakai baju mahal. Ya bukan nggak pernah pakai lah ya. Ya of course pernah gitu ya. Gue tuh celana gue juga murah gitu ya. Jam gue juga jam murah dan sebagainya. Siapa yang kolektor jam juga Om? Iya, I know. Tapi kan gue nggak peduli lagi dengan hal tersebut. Oh iya. Oke. Tapi kan ketika gue mengatakan itu, maka orang-orang akan mengatakan juga, ya lu mau pakai baju 30.000 juga orang udah tahu lu siapa. Bener. Tapi gini, flexing itu balik lagi. Ada flexing yang emang untuk menjerumuskan. Tapi contohnya, misalnya orang tuh setiap hari yang mereka lakukan itu makan di mall. Ketika ada temennya upload story, mereka suka makan di omakase misalnya, itu akan dibilang flexing sama yang biasanya makan di mall. Nah gimana? Contoh. Coba ulang. Orang makan di mall nih. Orang makan di mall tiap hari. Oke. Ada 3 orang dia, makan warteg, makan mall, sama makan omakase. Oke. Fine dining. Yang warteg ini ketika lihat story yang makan di mall akan bilang flexing lu. Kok sombong banget makan di mall di story. Yang makan di mall ketika lihat omakase flexing lu. Padahal ini emang tiap hari makannya di sini. Emang dia lagi kebetulan ada satu sushi yang dia menurut dia keren, dia foto gitu. Biasa misalnya nggak pernah foto, tapi dia kan dibilang oh ini flexing nih lu. Mentang-mentang makan sekali 5 juta flexing gitu. Padahal itu emang daily life-nya dia. Contoh, kalau emang setiap hari misalnya Om Ded suka pakai mobil A nih. Emang salahkah Om Ded ketemu orang pakai itu? Tapi kan kalau orang yang nggak nyampe bilang oh flexing lu. Saya pakai Lexus dia gitu. Oh buat nyaman kan gitu. Masa flexing gitu. Emang suka gitu. Kalau emang hobinya, gue kebetulan hobinya mobil, suka mobil.
Ya nggak suka usah koleksi. gitu, tiba-tiba orang main golf dibilang flexing kan. Yang nggak bisa akses itu akan selalu jadi flexing. Tapi kan pertanyaannya Om Ded, kalau orang udah tahu nih orang Indonesia bodoh, perlukah diflexingkan kan gitu kan? Untuk mereka dengar. Menurut gue di awal pun ada andilnya Om, di Om Deddy juga. Nah, gimana? Waktu itu kan pernah ada Ferrari tuh waktu itu. Sekarang udah nggak ada ya? Jual. Iya. Pinggang sakit anjing. Bener Om. Rusak mulu. Ini gue punya baru balik ke rumah satu tadi. Udah kalau rusak lama. Bener. Pinggang sakit. Gue aja ada satu orang Om, ajudan gue tuh cuman buat apa? Panasin doang. Buat manasin tiap pagi ini kan. baru tadi WhatsApp suruh sini. Iya, manasin tiap pagi. Panasin dulu motor. Ya Bapak ini baru panasin Pak gitu. Iya, sama. Bener-bener ada satu orang dedicated buat panasin karena rusak Om. Iya, kalau enggak. Bener. Belum Terus mesti kabel dicas dimakan lagi. tikus. Oh iya Bang. Bener tuh, ini pengalaman nih. Bener, kabel bisa dimakan tikus, ternyata nggak tahu. Kabel bisa dimakan tikus loh. Iya, terus kemarin udah baru nyalain satu udah mati lagi. Udah, gue bener-bener sebenarnya udah ini sih. Capek ya? Capek. Hobi tapi emang seneng ngeliatnya seneng. Oke. Happy. Oke. Karena dulu nggak pernah Karena bisa nggak beli kan. pernah punya kemampuan untuk itu. Iya. Oke. Tadi lu mau ngomong apa maksudnya? Flexing? Apakah salah untuk kalau orang udah tahu nih orang Indonesia bodoh, dia pakai flexing untuk jualan? Ya terserah. Menurut gue juga dong. sah. Menurut gue sah-sah aja. Tapi akan ada cara lebih baik gitu. Gua rasa bisa ada cara lebih baik. Bisa ada cara lebih baik. Cuman bagi itu chicken and egg Om. Ya, Itu chicken and egg. Ketika masyarakatnya masih ada di posisi itu ya susah juga untuk. Bener. Ya kan? Gue dulu dikatain misalnya ini lu apa punya duit nggak lu ngomong begini tentang keuangan gitu kan. Begitu kasih tahu sombong duitnya, Ya sombong. jadi serba salah sih. Nah gue udah belajar untuk ya nggak sedengin sama orang, ya udah hidup sesuai masing-masing aja. Selama gue ngerasa yang gue lakukan tidak salah ya nggak masalah gitu. Udah Kebal apa nih? dikata-katain orang. Bukan kebal ya, dari dulu gue memang dari kecil sih. Karena gue udah kebal dari kecil Om. Oh iya. Gue jualan sedotan dulu Om. Iya benar. Gue agen properti, 16 tahun agen properti, jualan apartemen di BSD. Nyampe dateng orangnya tinggalin gue, hujan-hujanan gue naik motor. Tinggalin karena kaget dia. Ini salah anak kecil. Udah gue telepon, dia udah angkat tuh, gue udah liat tuh, Jual kabur properti. dia. Iya, Umur berapa? 16 tahun. 16 tahun gue udah jualan properti. Jualan sedotan, keliling, ketok, stainless steel tuh yang stainless steel. Iya. Gimana cara lu jalan properti 16 tahun? Ada link aja gitu ketemu orang gitu. Enggak, jadi kan itu kalau di depan kan ada listingnya tuh. Waktu itu gak banyak yang main online Om. Gue yang listingin di online. Yang apa platform-platform lah itu kan, website. Iya. Orang kan cuma listing satu tempat. Gue listing banyak dan gue kan emang suka gue ada suka foto juga kan. Tapi ada yang deal nggak? Ada. Waktu itu deal pertama gue tuh apartemen di BSD itu ada satu. Itu karena tadinya orang nyari 2 bedroom, tapi akhirnya kan dia baru nikah. Gue jualinnya sesuai dengan kebutuhan dia. Gue bilang kan belum ada kebutuhan punya anak nih. 1 bedroom aja. Jadi gue bahkan turunin, gue downsell. Akhirnya laku closing. Jadi lu belasan juta pertama gue itu. Lu knowing what they need ya, and on their side to communicate to help lah, untuk counselor lah. Bener. Gitu ya. Kalau sales biasa waktu itu mereka kan Maunya coba naik. jualin dulu, ya maunya naik. Iya. Gue nggak, gue downsell. Karena menurut gue ini lebih gampang nih. Iya. Udah goyang nih. Soalnya dia udah mikir-mikir kan harganya. Ya kalau naik ya ini. Iya. Ya, Gue bilang nanti kalau misalnya ada kebutuhannya kontak saya lagi, ya, Om ini Tante. bisa dijual, ini Gitu. begini. Gue jual, gue beliin. Pinter. Reverse psychology lah itu ya. Ya, Itu. 16 tahun waktu itu. Dan gue yang pertama waktu itu main pakai kamera. Waktu gue pakai kamera, sekarang mah udah banyak di TikTok yang review. Itu gue pertama kali satu Indonesia. Masuk ke dalam gitu. Iya, gue masuk kasih tahu, ini, Ya, ini pakai kamarnya, Toto, ini apartemen berapa kali berapa, ada iya. balkonnya, Iya, view iya. mana. Itu gue pertama kali Itu satu lu Indonesia. yang lakuin. Iya. Oke bro, kalau ada orang yang nanya gini, mungkin nggak ada, tapi gue nanya, mewakilkan orang-orang yang belum pernah bertanya. Mungkinkah seorang Timothy Ronald bangkrut? Tidak ada yang tidak mungkin di bawah matahari ini. Oke. Jadi apakah mungkin? Ya pasti ada kemungkinan. Tapi ya gue belajar untuk selalu menyebar harta gue. Gue sebar di berbagai macam. Sulit untuk bangkrut, tapi bisa kan? Pasti bisa. Bisa. Karena Pasti bisa. ada cara. Terlalu arogan untuk bilang tidak bisa bangkrut. Iya. Nggak ada orang yang nggak bisa bangkrut, Om. Kalau misalnya dunia ini kan nggak ada yang tahu apa yang terjadi, perang atau apa. Iya. Saya coba semaksimal mungkin untuk jaga hartanya dengan cara paling prudent. Karena bikin kekayaan tuh one thing Om, tapi menjaga tuh another thing. Saya tuh di tahap yang saya cuma mau 10% aja, saya mau menjaga 10% aja. 10% from total Ya. itu. Terus compound terus 10% tiap tahun. Saya bukan Warren Buffett, mungkin nggak nyampe 20%.
gitu. Mungkin Apa 10% apanya nih? return dari totalnya. Oke. Saya cuma cari segitu, saya sebar 8 sampai 10 aset kelas yang berbeda. Semuanya saya coba dan di jurisdiksi yang berbeda-beda. Tapi kan lu dari semua yang berhasil pasti banyak yang gagal juga. Saya bagi basketnya Om. Jadi kalau misalnya Om Deddy misalnya kan ada aset tetap, ada aset lancar. Ini kalau saya pribadi saya bagi. Ya artinya ada yang gagal juga dong. Sedikit kali ya. Mungkin hoki kali. Sedikit yang gagal, sedikit sekali Om. Hampir nggak ada sih. Hampir nggak ada yang gagal investasinya. Wow. Karena prudent. Saya emas juga ada, cokim ada. Ya, lu pecah-pecah lah basket. Saya pecah-pecah, saya SGD ada di MAS. Ya, saya kalau USD lokal ada. SGD-nya lagi begini ya memang lu nggak jual juga kan Ya, intinya kan. ada yang naik, ada yang turun. Contohnya seperti sekarang USD bond yang Indo gua ada beli. Ya. Swiss franc gua punya. Ya naik syukur, turun ya nggak masalah juga. Iya, gue beli indeks dunia juga. Jadi 8.000 saham yang ada di dunia gue beli semuanya. Tapi kan diuntungkan ketika orang sudah seperti lu. Maksudnya lu di US atau di emas contohnya gitu ya. Ketika dia naik, lu nggak jual, gue yakin. Ketika dia naik, gue nggak jual. Gue nggak yakin lu jual. Nggak, gue nggak jual. Ya ketika turun, lu nggak panik gitu kan? Nggak. Ya karena duit itu udah banyak banget kan. Tapi kan gue awalnya nggak mulai dengan itu. Ya makanya, tapi kan ada orang yang bermain memang di selisih itu Pak. Baru main di selisih yang. Ada yang orang bermain untuk selisih itu kan. Emas naik jual, ngarep turun lagi beli. Ada yang begitu kan. Itu kurang bijak ya menurut gue ya. Gue dari dulu gak pernah begitu Om, santai gue. Gue beli saham BCA dari umur 15 tahun. Hafal gue, dari COVID itu awal penggunanya nasabahnya berapa? 14 juta, sekarang udah berapa? Nah, berarti kan lu butuh modal dulu dong untuk ngelakuin itu. Butuh dari tadi. Properti, jualan sedotan. Itu masalahnya. Semua yang gue dapat dari situ, gue taruh tuh waktu itu gue beli saham BCA. Gue beli Bitcoin. Jadi tidak tiba-tiba langsung ada main saham dan Bitcoin. Enggak. Kayaknya tiba-tiba. Jadi gue usaha dulu. Gue bahkan punya agensi Om dulu. Gue punya agensi digital. Jadi klien-klien itu SMA tuh gue bikin duit dari 60 sampai 80-an juta lah sebulan bersih. Oke. SMA. Waktu itu rasanya di atas langit Om. Iyalah SMA lu. Gila lu SMA. Itu per berapa tuh 60 juta? Per bulan. Per bulan SMA 60 juta. Iya, itu jalan sampai gue COVID tuh. Jadi gue banyak tuh klien-klien tuh banyak banget dari konveksi semua macam-macam. Jualan apa? Ada konveksi klien. Jadi gue agensi. Gue bantu mereka untuk gedein omsetnya. Pakai marketing digital. Kalau main marketing digital. Ya, contoh misalnya kalau dia konveksi untuk orang bikin baju 12 sampai 24 piece. Dia fokus di sana. Nah, gimana cara besarinnya? Itu kan zaman dulu nggak ada yang main Facebook Ads. Nah, gue taruh ads-nya terus langsung link ke WA. Walaupun lu nggak punya certified apapun tuh ya. Nggak ada, gue cuma bilang gini. Lu bayar gua 8,5 juta sampai 10 juta sebulan. Kalau omset lu nggak double, duit itu gue balikin. Oke. So guarantee-nya di situ. Ya? Gue guarantee. Jadi kalau misal omsetnya nggak double, karena gini, gue tinggal tanya leads-nya berapa ya? Wah, yang WhatsApp lu berapa sih? Mereka kan nggak pakai page apa-apa, cuma dari depan banner gitu-gitu kan. Yang WhatsApp yang masuk sehari cuma 4. Kalau gue bikin 40 ya pasti double omset. Iya betul. Jadi gue jamin mereka. Iya betul. Nyokap masih ada? Nyokap masih ada. Masih ada. Oke. Kan lu tadi mengatakan bahwa salah satu drive-nya adalah Yomam Ya, ya? betul. Sorry, gimana bokap lu? Bokap gua sama nyokap gua udah nggak bareng sejak 15-16 tahun. Oke, bokap masih ketemu? Masih ketemu, dua-duanya masih ketemu. So is dua-duanya. Masih baik, keturunan baik. Oke. Dan mereka kondisinya pada saat itu berarti sulit. Bokap gua tuh bukan sulit, middle lah. Oke. Cuman waktu itu nyokap gua dan gua sih, sebenarnya gengsi gua waktu itu. Jadi ketika mereka pisah, gua tuh ngomong sama bokap gua, gua nggak butuh duit itu lagi. Walaupun bulan pertama nyesel sih waktu itu. Karena gua di sekolah di Prabur Om. Wih mahal dong, lumayan. Itu gue bayar sendiri tapi. Ya. Jadi bayarnya telat mulu. Jadi lu ikut nyokap? Gue ikut nyokap. Terus enggak, gue pisah sendiri. Gue udah dapet duit soalnya waktu itu. Jadi nyokap waktu itu gue sewain rumah. Gue tuh udah pisah di apartemen sendiri. Gue tinggal sendiri. Oh. Udah punya mobil gue. Jadi udah lumayan oke. Jadi makanya gengsi waktu itu ke bokap. Ya berarti emang gak butuh duit lah. Tapi ya maksudnya ini sulit, berat, bayarin semuanya berat. Ya tanggung jawab lu ya untuk. Tanggung jawabnya kalau untuk gue sendiri waktu itu ya Om ya. Bisa. Wah itu pasti udah mantap banget. Lalu lu harus biayain siapa? Nyokap gue, adek gue, enci gue. Sampai sekarang masih semuanya. Adek gue, cici gue juga. Kecuali bokap? Kuliah, kecuali bokap. Bokap nikah lagi? Enggak, sendiri. Sendiri? Lu gak biayain bokap lu? Apa? Lu gak biayain bokap lu? Enggak. Dia bisa sendiri? Dia bisa sendiri. Oke. Dia orang IT lah. Oke. Tapi pekerja doang, bukan yang ya tapi gimana. living oke kan maksudnya kan?
Oke lah, bisa hidup sendiri. Bisa hidup sendiri. Nah berarti sekarang Ada lah gue kasih mobil gitu lah, ada gue kasih mobil. oke, berarti masih lu bantu juga lah ya. Iya. Ya tanggung jawab sebagai anak lah ya. Ya bukan tanggung jawab juga sih sebenarnya. Iya. Nggak, karena dia minta dan kebetulan gue gak pakai, ya udah ambil aja gitu. Anak monyet. Udah gue baik-baikin lu. Maksud gue artinya sekarang gimana nyokap lu gimana ngeliat lu sekarang? Bangga sih pasti. Bangga ya. Karena dia supporter pertama gue, Om. Nah, Jadi gue masih sekolah kan gak ada waktu packingin tuh sedotannya tuh. Dia yang packingin. oke. Pastilah bangga lah anaknya berhasil. Cuman gue punya pertanyaan begini, kenapa lu masih biayain kakak lu? Kakak gue hobinya belajar. Soalnya masih 2 tahun di atas. Dia 2 tahun di atas gue. Masih umur 26 sekarang. Berarti sekarang kuliah? Kuliah lagi, dia lagi ambil kuliah di Cina lagi. Oh, biayanya dari lu? Dari gue. Kalau adik lu? Oh dulu sempat enggak dia sempat di KJRI atau di mana gue lupa. Oh sempat kerja. Sempat kerja, tapi dia emang passionnya begini dan nyokap gue kan nggak bisa diem orangnya. Jadi gue bilang ke cici gue bilang udah lu jadi full time traveler berdua aja lah gitu. Oh jadi nyokap lu ikut ke... Enggak, nyokap gue tuh jalan-jalan terus sekarang. Oh anjir. Karena dia mimpinya pengen keliling dunia dulu, dia nggak pernah kesampean. Tapi kakak lu kuliah kan di luar? Kuliah, sekarang baru kuliah. Jadi kemarin setahun tuh kan dia berhenti kerja, gue udah lu berhenti aja gitu. Lu temenin mama keliling ya, keliling gitu. Wow. Adik lu? Adik gue masih kuliah sekarang. Sampai sekarang masih kuliah? Masih kuliah. Keluarga lu dulu yang menghina lu lalu tiba-tiba jadi dekat? Oh kalau itu gue udah jaga jarak dari dulu ya. Soalnya lain bangsatnya dari dulu. Jadi mereka nggak berani. Bangsatnya dari dulu mereka iya, ya? jadi nggak berani, nggak ada yang berani. Kalau keluarga lain nggak ada yang berani. Nggak ada yang datang sih. Karena udah gue jaga dari dulu. Biasanya kan begitu tuh, ya kan? Iya. Ya kan? Jadi gue bukan tipe orang yang nggak enakan. Gue tuh orangnya lumayan sakal karena gue keras kali ya. Dari dulu kan gue di jalanan tuh. Zaman agen properti tuh listing satu-satu catet gitu kan nomornya. Iya. Telepon agennya mau kobrok nggak mau dia. Iya benar. Masalahnya pada saat itu lu mungkin minta tolong ya belum tentu ditolong. Iya kan? Iya minta tolong nggak tolong gitu. Dan gue keep very tight circle om. Jadi gue bisa belajar. Gue sampai sekarang juga gue banyak berubah karena gue banyak counselor lah sekarang. Banyak yang gue tukar pikiran. Orang-orang bijak yang lebih bijak dari gue. Yang umurnya lebih tua, lebih senior. Okay. Well, I close it with one last question. Pelajaran apa yang paling berharga buat lo? Kebijaksanaan. Oke, describe. Kebijaksanaan adalah pilih baik atau yang baik atau buruk tuh gampang, semua orang bisa. Gimana caranya? Tapi yang baik sama yang terbaik itu yang sulit om. Keputusan kan banyak nih di level kita nih sekarang. Kita tuh bukan operator om, kita bikin keputusan ngapain hari ini besok, orang kemana. Saya tuh level bikin keputusan. Jadi keputusan yang saya bikin tuh bisa berdampak ke banyak banget orang. Nah untuk bikin keputusan itu harus bisa bedain antara baik buruk itu mah orang pintar bisa, knowledge bisa itu, pengetahuan bisa. Tapi baik sama yang terbaik itu paling sulit. Nah, itu udah insting, feelings, pengalaman. Tapi itu kalau dijadiin satu kata-kata itu adalah kebijaksanaan. Dan ini yang saya belajar. Gitu. Kebijaksanaan harus tahu mana yang baik dan mana yang terbaik untuk lo. Karena keputusan tuh banyak, decision tuh banyak. Keputusan kita sebagai ibaratnya ya CEO dah dari masing-masing company adalah untuk bikin keputusan yang terbaik. Iya, memang itu sulit. Kelihatannya gampang, tapi satu keputusan salah berantakannya semua. Luar biasa berantakannya. Dan gue udah banyak keselengkat lah di hidup ini. Iya, pastilah orang sukses harus kesengkat-sengkat. Iya, udah banyak kesengkat, belajar. Tapi itu datang juga dari orang-orang lain yang lebih bijak dari gue om. Gue dikelilingin kebetulan. Mungkin ya Tuhan sayang sama gue dikelilingin sama orang-orang yang bijak lah. Enggak lah, kalau menurut gue juga lu mencari dan belajar lah. Nggak mungkin kan datang sendiri orang-orang bijak itu kan harus dicari bos. Iya, bener dicari. Cuman ya gue kebetulan hoki gue ada partner yang pas juga, yang bijak juga. Iya. Kalau orang nanya sekarang investasi yang terbaik untuk sekarang apa? Investasi, oke untuk kondisi sekarang gue akan jawab emas kali ya. Emas ya, karena lagi naik-naiknya. Iya, karena kondisi geopolitik lagi nggak stabil. Kalau lagi naik-naiknya kita invest mahal dong. Menurut gue dalam waktu 1 tahun ini akan lebih naik lagi. Kalau sekarang ya oil, tapi orang kan banyak nggak punya akses ya oil. Mungkin emerging market udah murah. Karena US tuh udah kemahalan banget. Iya, benar. Alternatifnya udah banyak yang di emerging market. Kalian bisa cari ini, tapi ini agak advance ya. Opportunity banyak di India, ya, Indonesia juga banyak sebenarnya. Karena gini, di saat krisis tuh ada kesempatan om. Nah gue ngerasa pasar modal Indonesia ini sekarang udah di kondisi yang cukup terdiskon menurut gue. Okay. Karena dari terakhir gue liatin COVID sama sekarang ini pertumbuhannya luar biasa. Gitu. Pertumbuhannya luar biasa tapi semua harganya gak kemana-mana.
dan udah lama nggak kemana-mana. Semua tempat, semua investasi itu ada cycle-nya, ada cycle-nya. Iya, ada berarti nanti hari ini Mas bisa enggak dong? Gini, emas itu naik kalau banyak percetakan duit yang terjadi. Dan sekarang itu money printernya lagi nyala nih. M2 supply lagi tinggi banget, US lagi cetak banyak uang, Cina lagi cetak banyak banget uang. Emas naik. Emas itu pasti naik. Jadi hard asset tuh naik, emas naik, Bitcoin naik, properti itu naik Om. Properti nggak ada yang beli bos. Properti itu gini, tergantung di mana Om. Iya sih memang. Di Manhattan. Iya jangan mau di Manhattan. Tapi kan aksesnya ini bisa. Kan buat orang-orang sini yang paling sederhana aja. Tapi kan balik lagi, properti kan nggak harus di own fully. Ya. Ada real estate investment trust dan segala macam. Betul. Fisik atau digital? Emas. Untuk sekarang. Nah ini kalau emas sih saya agak bias ya, fisik kali ya kalau saya. Saya bias ya, saya nggak suka ya kalau emas. Karena kalau uang digital ya, udah. Kalau emas kayaknya digital sama aja dong. Pegang cuking kan enak lihat-lihat. Tapi itu memang ditulis di semua agama juga kan, manusia memang punya tendensius untuk suka melihat emas. Iya. Dan emas itu untuk kondisi geopolitik yang nggak stabil tuh selalu naik. Jadi emas selalu naik tiap ada krisis di dunia yang besar Om. Dan krisis pasti terjadi pasti akan terjadi lagi dan lagi kan. Krisis tuh selalu terjadi. Jadi kalian harus punya benteng finansial yang pas. Jadi orang kan banyak kan investasi semua. Kalau saya enggak Om. Saya tuh ada porsi yang aman ya. Porsi aman itu apa? USD market money market fund saya pegang USD. SGD saya pegang, Swiss franc saya pegang. Jadi ketika ada apa-apa saya tuh selalu always ready. Saya always ready cash. Ketika ada ini diskon nih, menarik nih. Ambil. Contoh di Indo saya bilang saya kasih tips tuh tadi banyak diskon. Karena terakhir kita ngomong sini saya bilang Bitcoin yang diskon 3 juta sekarang 1,8 miliar. Dulu aset ke 70 100 di dunia. Sekarang tuh udah aset ke 6 Om di dunia. Bitcoin. Dan saya waktu itu hantem semua harta yang saya punya di situ, semuanya. Oh, itu resiko juga tuh. Resiko, tapi saya tahu saya udah hitung apa yang saya lakukan. Tapi ketika situ udah naik, nah saya bagi. Ya artinya lu kan juga berubah dulu kalau ketika kemarin lu bilang Bitcoin, sekarang lu bilang emas. Berarti kan artinya seorang Timothy Ronald bukan menjual sesuatu yang stagnan, tapi kan akan berubah terus ya, karena keadaan pasti berubah gitu kan. Karena manusia berubah, keadaannya juga berubah. Keadaannya berubah, betul. Ya kalau kita baca buku Rich Dad Poor Dad sekarang ya udah gak ada gunanya tuh. Oh, udah gak ada gunanya. Iya. Gitu. Kalau kemarin kan saya lihat tensi geopolitik tinggi kan, makanya awal tahun 2024 saya bikin Instagram story, saya bilang saya beli perusahaan namanya Palantir. Dan itu 700% sekarang. Oke. Mungkin terakhir banget lah ya. Kita udah sejam lebih nih. Gitu. Lu punya mimpi berarti sekolah? Pendidikan. Pendidikan. Mungkin kalau formatnya nanti bukan sekolah fisik, VR atau apa ya, apapun pendidikan. Itu. Pendidikan. Konteksnya adalah pendidikan. Oke. What are you afraid of? Apa yang saya takut? Wah, ini pertanyaan bagus nih. Yang saya takut adalah jadi orang yang tidak bijaksana. Karena dengan jadi orang itu saya jentar jadi buat tidak bijaksana, saya koreksi. Jadi orang yang prideful. Describe. Dengan pride nanti saya terbutakan. Ketika saya kira semua ini saya bikin sendiri ini karena kehebatan saya. Jatuhnya manusia, ujungnya saya pelajari manusia banyak banget Om. Saya suka sejarah. Semua mau Mussolini, mau Hitler, semuanya tuh ujungnya kenanya sebelum dia jatuh tuh pride. Pride terlalu tinggi. Nggak mau nyerah, nggak mau ini. Nggak bisa lihat kondisi. Kalau emang udah perangnya udah kalah. Sok pinter. Itu karena pride. Ngerasa dirinya tuh terbaik. Dunia tuh berputar di dirinya. Karena waktu itu ada momen yang gue begitu Om. Mungkin 2 tahun lalu kali ya. Oh ya? Ada momen ya? Sempat kena lu? Sempat kena pasti dong. Nggak, maksudnya sempat jatuh juga? Bisa dibilang lah sempat jatuh juga. Apa? 2 tahun yang lalu apa? Pride lu apa? Sombong. Bukan, maksudnya gue ngerasa waktu itu gue paling pintar nih karena investasi gue. Bayangin Om, orang mungkin umur 23 tahun duitnya ya oke lah gitu. Iya. Oke lah duitnya. Gue bisa beli penthouse yang gue mau. Gue bisa beli semua mobil yang gue pernah impikan. Semuanya gue beli yang gue impin. Berarti balik lagi arogan ya? Arogan, tapi itu pride tuh lebih tinggi. Lebih tinggi dari ego, lebih tinggi dari arogansi. Gue takut jadi manusia yang penuh dengan pride. Dan lu belajar waktu itu? Dan gue belajar. Gak bisa. Kalau pride jadi buta Om. Gak dengerin orang jadinya. Bahaya. Tapi kan yang menarik adalah ketika orang bisa belajar kan. Ada orang yang tidak pernah belajar kan. Betul. Nah, makanya saya takut nanti saya takut suatu saat saya begitu lupa lagi gitu ya. Karena manusia itu kadang ada Om. Iya.
Kadang hidup kan tamparin kan, tapi jangan sampai habis gitu Itu tamparin. manusia lah gitu kan. Iya. Kadang-kadang kita ngomong gini kita lupa diri Merasa, sendiri. Ini kan saya paling hebat, saya paling pintar. Udah nih gitu kan. Saya paling takut jadi Kena tuh manusia di situ. yang penuh dengan pride. Karena dengan itu semuanya pasti hancur, Om. Orang yang punya pride itu pasti suatu saat kepleset, jatuh dan hancur. Sepinter-pinternya dia mau bandar saham kayak mau apa pasti jatuh. Iya betul. Karena dia ngerasa dia paling hebat. Paling Even hebat. Pablo Escobar matinya jelek kan di Iya. atas genteng. Pride-nya tinggi sekali. Dia dikasih opsi loh untuk keluar dari situ. Gak mau, ini rumah gua. Akhirnya mau kondisin bagaimana dengan duit yang segala macam, mati di genteng. Jadi konteksnya adalah manusia itu tidak boleh arogan. Iya. Jangan malas. Ya, confidence beda ya sama pride ya tapi ya. Oh ya, confidence beda. Kalau confidence itu penuh perhitungan ya. Penuh itu. Kalau pride itu udah gelap kan. Betul. Pride itu udah gelap ya. Betul. Ya. Pride itu gini, kalau ego tuh orang yang nggak bisa kalah. Ini mentor gue ajarin. Orang yang tidak bisa kalah adalah orang yang tidak punya pride. Lu injak gue ya udah. Bertahan. Karena di level tertentu itu akan lebih sulit bertahan dibanding nyerang. Ngapain nyerang orang? Dulu mungkin 2 tahun lalu orang nggak suka sedikit gue. Oh ini kan baru punya sedikit, baru punya uang sedikit. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Sekarang bertahan. Iya. Gitu. Karena yang gitu juga nggak maju-maju juga. Betul. Iya. Orang banyak yang diomongin sedikit sama orang, egonya kesentil Langsung segala IG macam. story. Langsung digas begitu itu. Dulu saya orang yang begitu. Tapi saya belajar seiring waktu, manusia yang nggak punya pride itu yang nggak bisa kalah. Dan saya mau panjangkan gitu. Tapi itu sulit tuh. Saya mau build dengan nggak punya pride baru bisa bikin namanya enduring wealth. Kekayaan yang selamanya. Iya. Kalau cuman kita ngomong kaya dong mah orang asal pintar bisa Om. Iya. Yakin gua di negara Tapi ini. itu sulit untuk seorang manusia tidak ada pride, itu sulit. Sulit. Dan itu yang mau saya bunuh pelan-pelan. Dan saya belajar tadi. Kalau pride tuh gini contohnya. Di investasi Om. Makanya bisa kepleset. Saya yakin nih Bitcoin nomor 1 nih. Saya cuma akan di sini. Saya nggak akan pernah keluar dari sini. Itu pride. Ketika nanti kan kita nggak ada yang tahu. Nggak ada yang bisa prediksi hari esok Om. Misal bilang oh ini emas. Cuma emas yang naik. Itu prideful. Orang yang tidak mau menyebar begitu tuh prideful. Karena dia ngerasa dia bisa tahu gitu. So iye lah gitu ya. So iye gitu. Lu belum tentu tahu-tahu banget gitu loh. Apalagi kalaupun lu tahu-tahu banget, situasi bisa berganti loh tiba-tiba kan. Apalagi yang misalnya tadi Om Deddy bilang trading time frame goldnya di lu orang paling sombong lu. Lu kalau tahu begitu lu orang paling kaya di dunia. Iya benar. Gua taruh semua duit gua di lu kalau Iya, bisa bener. gitu. Bener. Yang kayak afiliator itu begini-begini. Gila Kucing lu. lah ya. Keren bener lu bisa gitu. Karena mereka bilang oh misalnya returnnya fix nih 5% sebulan. Wah tai kucing lah. Gue dengan semua knowledge yang gue punya cari 10% tuh sulit loh. Dan itu gak fix. Kalau yang fix beli obligasi. Risk free rate kan 6,5%. Bener. Beres. Pokoknya apapun di atas risk free rate itu gak pasti. Iya. 10% tuh gak pasti. Gak ada yang pasti Om 10%. Itu mereka tawarin 5% per bulan kan. Iya. Karena kan the higher the income ya the more risky it is kan pasti. Kan. Pasti. Segala sesuatu itu kan. Pasti gak ada yang returnnya tinggi tanpa risiko. Jadi orang banyak yang kebalik tuh di situ. Jadi kalau saran investasi sebar 7-8 lah aset yang menurut lu tidak terkorelasi. Ini kan sebenarnya Iya. Ini kan sebenarnya nggak perlu seorang Timothy Ronald untuk ngajarin orang kayak begitu dong. Itu is common sense. Common sense. Nah, itu Om Deddy untuk Om Deddy. Untuk sebagian besar orang enggak. Saya juga tadinya pikir sumpah Om, common sense. Common sense. Saya sama partner saya tuh tiap hari ngopi di bawah, kita pikir kok begini ya, mereka nggak tahu gitu loh. Mereka nggak tahu maksudnya untuk rapiin aset itu seperti apa. Tadi step-stepnya tuh tangganya. Sampai saya kasih nama tuh namanya tangga ternak uang tuh saya bikin tuh tangganya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu loh. So for some people it's not common sense. Enggak. Mereka langsung mikir oke gue mau jadi kaya. Gue masukin ada robot katanya ditawarin temennya. Itu begitu. jadinya judi bros. Enggak, bahkan itu bukan lebih parah dari judi Om. Robot ditawarin temennya. Sering gak sih Om lihat kayak ada robot-robot begitu. Kalau lu bisa bikin robot. Dia bikin hedge fund lah sana. Jadi Bridgewater aja. Ngapain lu jual robot ke orang-orang di pinggir jalan? Iya benar juga. Ya, Itu duitnya diambil semua tuh. hilang semua. Tapi kan maksudnya gini, kalau kita lupakan tentang robot-robot yang tadi, bahkan lu invest ke satu titik semuanya di sana ya judi juga. Bisa dikalkulasi, tapi ya bener, gue agak setuju. Itu tetap itu arogansi bener. Iya kan? Taruh semuanya di satu tempat tuh arogansi. Ya lu bisa kalkulasi, gue tahu. Bener. Tapi you cannot control shit happen in the world.
banyak orang salah artiin gue. Gue kan pernah bilang dulu, portofolio gue waktu itu, portofolio liquid gue 90% di Bitcoin waktu itu. Tapi kan itu balik lagi, portofolio liquid. Gue masih punya properti, gue punya lukisan yang kalian nggak tahu, gue punya emas cukup banyak. Gitu. Ya. Gue banyak sebar di banyak hal. Itu yang liquidnya. Gitu. Iya. Wow. Ya yang udah. Sedikit dari jam tangan juga ada investasi sedikit. Tapi turun sekarang ya. Turun semua. Turun semua. Tapi gue beli dari bawah-bawah. Iya gue. Saya ke bottom. Ya. Jadi oke lah. Ya intinya gini lah. Kalau kalian yang dengar ini gini. Maksudnya harus belajar. Belajar mah harus. Tapi tahu resikonya. Jangan arogan, jangan males, jangan bodoh, dan jangan jadi orang yang prideful, ya kan. Dan sebenarnya apapun dia omongin sama Timothy Ronald itu, kalau tadi dia ngomong sama ini semuanya penjelasan. Sorry itu saya gue tidak merendahkan lu ya, tapi ini sebenarnya penjelasan yang, ya kan gue harus bertanya menggali. Tapi kan kalau buat gue dengar ini sebenarnya penjelasan ya harusnya orang ngerti lah, nggak usah diterangin sama Timothy Ronald juga tahu. Betul. Tapi dan dia bilang enggak. Banyak yang bahkan nggak tahu. Bahkan banyak yang nggak punya bank di negara ini. Unbank itu besar sekali di negara ini. Wow. Orang tuh nggak punya bank. Itu makanya saya lakuin. Karena sesuatu tuh harus repetitif kan untuk masuk ke kuping orang. Makanya saya ulang terus. Ulang lagi dengan muka saya muncul tuh dengan yang tadi project saya itu saya bikin. Itu kan teorinya yang bikin public relation Edward Bernays. Yeah. Repetisi. Oh oke. Well. Selamat berjuang. Siap. Ya kan? Selama tujuan lu positif dan sebagainya sih gue dukung pastinya. Siap. Selamat berjuang dan ya memang perjuangan tidak ada yang mudah, ya kan? Siap. And always be you, ingat bahwa jangan sampai kita prideful. Betul. Thank you very much. Thank you Om. Let's close. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door.